Dan satu persatu mobil ini ada penumpangnya, akan tetapi semua penumpang itu ini mengalami bener-bener kayak orang habis kecelakaan. Dia memegang setir dengan dia ini senderan, ada juga penumpang yang senderan ke belakang, baju penuh dengan luka-luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian. Ya, ini karena bener-bener menurut saya berarti sekali. Ketika saya mengenal kalian gitu, sangat berarti sekali gitu ya. Nah, monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana. Dan saya mengucapkan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang ketika ada iklan, ini nggak di skip iklannya, nungguin iklannya sampai selesai gitu kan ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali gitu kan ya. Dengan kalian tidak menyekip iklan, kalian ini juga ikut berpartisipasi, menyumbangkan ya kan. Jadi hasil dari iklan ini sebagian ini disumbangkan untuk adik-adik kita ini kayak yatim piatu, kaum duafa, segala macam. Ini mendapatkan bantuan dari kalian tidak menyekip iklan gitu. Sebagiannya ini kita sumbangkan, nggak cuma atas nama saya dan tim saya, tapi kalian juga subscriber Rian Agus Widodo. Pastikan semuanya udah absen ya kan. Yang nanya soal mas jajannya ibu, ini cara pesennya gimana sih gitu kan ya. Mas, cara pesennya jajannya ibu buat cemilan lebaran ini caranya gimana sih? Iya, memang bener banget, banyak banget yang tanya seperti itu. Kalian bisa langsung pesen jajan ibu cemilan lebaran. Ini murah sekali, dimulai dari Rp20.000 yang nantinya sebagian juga masuk untuk menyumbangkan gitu, untuk menyumbangkan ke adik-adik kita, terus kaum duafa segala macam, adik-adik kita yatim piatu, kaum duafa segala macam. Nah, itulah ya kan. Cara pesennya ini kalian bisa langsung hubungi nomor 0812-3293-7008. Kalian bisa langsung tanya-tanya. Varian jajannya banyak banget. Di tahun kemarin ini udah banyak yang pesen dan ngerasain, oh ini loh cemilan ibunya Mas Dodo gitu ya. Monggo silakan dipesan. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber di mana ada seorang pengusaha rental mobil ya kan. Rental mobilnya ini tempat usahanya ini kontraknya habis. Kontrakannya ini habis, jadi dia ini ngontrak tempat gitu. Dia ini pindah ke satu tempat gitu kan. Dia pindah ke satu tempat di kontrakan yang baru. Akan tetapi pengusaha tadi ini mengalami banyak teror di tempat barunya. Dan gak hanya dia, keluarga dan karyawannya ini mengalami banyak teror yang sangat mencekam. Teror ini disebabkan bukan oleh penjahat, pencuri, perampok, akan tetapi makhluk yang tak kasat mata. Dan ini sangat mengancam kejiwaan mereka. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Cerita ini kisaran tahun 2012-2013. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Imam. Ya, kita sebut saja namanya Imam. Dia seorang pengusaha rental mobil. Mempunyai istri, kita sebut saja namanya Sari. Rental usaha mobilnya ini bener-bener laku keras. Banyak orang yang menyewa mobilnya dikarenakan Imam ini orang yang sangat bener-bener, dia ini nggak mata duitan gitu loh. Jadi ketika ada seseorang yang pengen mengembangkan usahanya, akan tetapi dia tidak mempunyai kendaraan untuk mengambil barang atau segala macam, ini mendatangi Imam. Mas, nyewa mobilnya berapa toh mas? Harganya sekian. Ketika orang itu tak punya uang itu ya kan, sebanyak itu ya kan, Imam pun bilang, usahanya buat apa mas? Buat ini, tapi saya kok nggak ada mas. Kalau saya ini pinjem ini, kira-kira berapa hari ini saya dapat bonusan atau gimana mas yo? Soalnya kan saya pinjemnya lama. Wis, saya tahu mas, sampean lagi merintis toh. Udah, dengan harga sekian, sampean harian sekian, jadinya sekian. Tak bonus itu. Itulah yang menjadikan rental mobil Imam ya kan, ini banyak peminatnya. Karena apa? Banyak potongan-potongan harga. Terkenal di tempat itu. Istrinya pun seneng ngomong sama Imam. Mas, rental mobilmu kok laku terus ya mas? Iyo, itu semua
Yo, ini berkat kerja keras aku dan timku. Nah, saya perkenalkan satu persatu timnya Imam. Gitu ya. Ini ada 2 orang kepercayaan Imam. Kita sebut saja namanya Rafiq dan Joni. Mereka berdua ini ditugaskan selain mendata keluar masuk mobil, mereka berdua juga mencuci mobil-mobil. Nah, Imam sendiri sudah mempersiapkan sopir-sopir ketika para penyewa ini tidak ada driver, gitu kan. Imam sendiri ini punya link-link driver. Nah, yang menginap di tempatnya Imam hanya 2 orang tadi, antara Joni dan Rafiq, gitu. Jadi ketika ada orang menyewa, dia tidak membawa sopir, driver, gitu kan. Imam ini langsung menyediakan driver-drivernya. Mas, dino iki mangkat yo, iki ono sing nyewa. Mas, hari ini berangkat ya. Ini ada yang nyewa. Inilah yang membuat, ya kan, mempermudah orang menyewa mobil. Ketika tidak ada sopirnya, Imam pun menyediakan. Dengan mengambil untung sedikit, ya kan. Ini Imam tapi laris. Akan tetapi ternyata tempat tersebut ini tergusur oleh pelebaran jalan kereta api. Dan itu bukan tempatnya Imam, memang dari pemerintah, ya kan. Ini kan ada pelebaran jalan kereta api, di mana garasi yang besar itu mau nggak mau kemakan jalan kereta api. Yang punya kontrakan sampai ngomong sama Imam, Mas, aku ini sih pengen nyewain gue kowe. Aku masih pengen nyewain buat kamu. Tetapi ini ada pelebaran jalan. Ini mobil-mobilmu mau ditaruh mana? Aku bukan ngusir kamu loh. Tapi memang kondisinya seperti ini. Piye mas, menurutmu mas? Aku gak ngusir kamu, aku ngerti usahamu lagi lancar-lancarnya. Imam bingung. Yang punya kontrakan masih bolehin. Akan tetapi pelebaran jalan kereta api tadi memakan akses atau halaman di mana tempat Imam ini naruh mobil. Ini mau gak mau nih, akhirnya Imam pun bilang, "Yowes mas, aku tak golek nggon meneh." Karena memang itu kredit ya, di mana harus tanggal sekian pindah. Imam nyari sekena-kenanya. Ini yang membuat Imam ini gambling. Nah, karena memang Imam takut jauh dari tempat itu, ya kan? Karena memang orang udah kenal di daerah itu, Imam nggak pengen pindahnya ini terlalu jauh. Takut dia ini kehilangan pelanggan. Jadi sekena-kenanya dan secepat-cepatnya. Nggak pikir-pikir lagi. Nah, Imam ini melihat ada satu rumah, ya kan? Ini rumahnya ini di belakang, akan tetapi halamannya luas. Kok iki ada rumah kosong? Akan tetapi kok rada kotor, sedikit kotor, banyak ilalang-ilalang, di mana ilalang-ilalang tersebut mau menutupi pagar. Ini rumah dikontrakan nggak ya? Kok nggak ada tulisannya dikontrakan? Imam yang keliling dan menemukan rumah itu, dia rasa pas, cocok, strategis juga, pinggir jalan, ada perempatan ya kan, yang orang ini aksesnya gampang, mau dari arah manapun ini gampang. Imam kebingungan, saat itu Imam beli rokok. Gitu, Imam ini pergi ke warung dan tanya warung di situ, ya kan, Bu, ini rumah kosong dikontrakan nggak ya? Tanya aja mas sama pemiliknya, ini nggak jauh, lurus saja terus ya kan. Nanti ada gerbang biru, itu gerbangnya tinggi besar, itu warnanya biru catnya, ya, masnya nanti ke situ. Imam karena memang udah terdesak, aku butuh tempat ini, ya kan, aku nggak bisa nyari lagi, aku takutnya nggak ketemu tempat yang sebagus ini, takutnya nggak ada lagi, akhirnya Imam langsung menuju rumah itu. Saat itu juga Imam ini mencet bel. Nah, keluarlah seorang pembantu, asisten rumah tangga di situ. Mbak, numpang tanya, ini rumah pemilik yang rumah nggak dipakai itu ya mbak? Itu dikontrakan nggak ya mbak? Oh, sebentar ya pak, saya ngomong sama majikan saya dulu. Nah, Imam pun menunggu. Tak lama kemudian pemilik rumahnya ini keluar. Pemilik rumahnya ini keluar, ini usianya kurang lebih ini 60 sampai 65 tahunan ya. Bu Sumira ini langsung tanya, "Ada apa ya, Mas?" "Bu, rumah itu yang ada di depan, yang halamannya lebar itu luas, itu dikontrakan nggak ya, Bu?" "Oh, itu punya saya. Masnya mau nempatin situ?" "Kebetulan iya Bu, saya juga punya usaha kecil-kecilan. Saya ini baru merintis Bu. Boleh nggak Bu kalau saya nempatin di situ?" "Tapi dirawat ya. Saya nggak pingin rumah itu kotor. Karena ada beberapa orang yang udah nempatin itu, nggak dirawat." Imam langsung bilang, "Bu, saya punya karyawan juga Bu. Usaha saya ini rental mobil. Ketika rental mobil saya ini kotor, mana ada orang nyewa Bu. Saya akan merawatnya Bu." Bu Sumira pun bilang, "Harganya murah. Sekian. "Bu, yang benar Bu.
Iya, yang penting bersih. Ini tiba-tiba Bu Sumirah, ini mukanya ini kayak aneh. Dia cara ngomongnya, dia cara menyampaikan ini aneh. Tua banget belum? Gitu kan ya, maksudnya nggak nenek-nenek banget itu enggak. Tapi ngomongnya ini kayak misterius. Dan yang paling anehnya lagi, pembantunya, dia ini menundukkan muka. Jadi pembantunya ini ada di samping Bu Sumirah, tapi pembantunya ini kayak menundukkan muka. Nggak tahu kenapa. Dan setelah itu karena memang harganya murah, Imam pun setuju. Imam setuju. Ya Bu, saya bisa ini nggak Bu, bersihin dulu, tapi nanti ngitungnya ketika saya udah nempatin Bu. Nggak apa-apa, yang penting bersih. Pesan Bu Mira hanya yang penting bersih. Pesan pertama. Apakah ada pesan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya? Kita lanjut ceritanya. Emang mau bersihin kapan dan nempatin kapan? Kalau bisa sih lusa saya udah bisa nempatin Bu. Jadi mau nggak mau besok pagi saya ini harus bersihin Bu. Besok pagi saya sudah di sana. Kalian datang aja. Kamu ada orang yang mau bersihin. Karena di sini susah nyari tukang untuk bersih-bersih. Pesan saya kamu bawa orang. Oh tenang Bu. Saya ini ada karyawan ya. Ini juga ada sopir-sopir yang nanti bisa saya minta bantuin Bu. Jadi Ibu tenang aja. Tapi saya jujur mau ngucapin terima kasih Bu. Karena harganya ini bener-bener. Ini saya menjangkaunya Bu. Dan mudah-mudahan saya betah di situ Bu. Ya, mudah-mudahan kamu ya. Kamu betah ya. Aneh, harusnya pemilik rumah yang bilang, mudah-mudahan betah di situ. Ini imam karena udah kegirangan, udah murah. Jadi dia yang buru-buru bilang, mudah-mudahan saya betah di situ. Ini kayak kebalik. Singkat cerita, imam sampai rumah ya kan, sampai kontrakan yang lama, ini bilang sama anak buahnya, dikumpulin di situ. Imam udah ngomong sama istrinya gitu kan, istrinya juga mengiyakan. Karena nurut saja sama imam gitu kan ya. Nah, imam ngomong sama anak buahnya, besok ya kan kita pindah ke daerah ini, kita bersih-bersih dulu. Baru paginya kita bisa nempatin. Karena memang tempatnya kotor tapi strategis. Lebih strategis yang sekarang malah. Jadi besok langsung bersih-bersih. Nah, singkat cerita, keesokan hari ya kan, seluruh karyawannya imam dan imam, begitu juga dengan istrinya, ini datang ke tempatnya Bu Sumirah, gitu kan, ke tempatnya Bu Sumirah, ke rumah yang dikontrakan. Ternyata Bu Sumirah sudah ada di situ. Bu Sumirah pun sendirian. Bu Sumirah ini menunggu di depan gerbang. Tak lama beberapa mobil ya kan ini turun kan. Nah, imam pun langsung nemuin Bu Sumirah. Bu, maaf Bu, Ibu udah nungguin. Saya baru datang kok. Gak apa-apa. Ayo, masuk. Nah, gerbang dibuka. Gerbang yang pintunya sudah berkarat. Sampai pintu ini sempat didorong dengan beberapa orang. Terbukalah gerbang. Ilalang banyak di situ. Tapi bagi imam dengan harga segitu ya kan, ini nggak masalah. Ya kan, langsung bersih-bersih. Nah, masuklah ke ruang rumah. Setelah di halaman yang bakal untuk naruh mobil ini udah dipastikan aman untuk dibersihkan, Bu Sumirah pun akhirnya menunjukkan ruangan-peruangan sama imam dan istrinya imam. Nah, karyawan-karyawan yang lain ini lagi bersihin halaman. Karena memang ilalang ini udah banyak sekali. Akar-akar dari pohon-pohon ini sudah mulai masuk ke area rumah, ke area pekarangan rumah, ke area halaman rumah. Nah, pada saat itu ya kan, diperlihatkanlah sama Bu Sumirah. Di sini ruang tamunya, ini kamar utama, ini kamar kedua, ini kamar ketiga. Terus ternyata kamarnya banyak. Imam seneng karena apa? Ini bisa ya kan? Bisa untuk istirahat anak buahnya. Nah, istrinya memilih kamar ya kan. Ini kamar nomor 2 dari depan. Ya kan, depan ada kamar. Nah, barulah ada kamar lagi nih. Itu istrinya milih, "Mas, kita nomor 2 aja, Mas." Yo, gitu kan. Udah, masuklah ke ruang tengah. Ini kalian bisa santai-santai di sini. Tiba-tiba ini Bu Sumirah kayak menghela nafas dan seolah-olah membayangkan sesuatu hal ketika berada di ruangan tengah tersebut. Kayak dia ini membayangkan ya kan, ada bayangan yang dia berimajinasi sendiri. Ini berapa detik sampai imam ngomong, "Bu, bisa dilanjut?" "Iya, lanjut belakang." Imam ini nggak ada penasaran atau apa segala macam, ini nggak ada. Udah kayak, udah aku buru-buru pengen cepet nempatin untuk rumah sini. Kalau aku langsung masuk ke belakang, nanti aku nggak ngerti atau apa segala macam, nanti takutnya gimana gitu kan ya. Nah, akhirnya Bu Sumirah jalan ke belakang. Akan tetapi dia berhenti. Baru berapa langkah Bu Sumirah berhenti. Tak lama Bu Sumirah melihat
ke arah lampu gantung. Ini yang di ruang tengah. Jadi kayak Bu Sumirah ini kayak nggak mau pergi dari ruang tengah itu. Melihat lampu gantung. Bu, bisa dilanjut? Ya. Jadi tambah penasaran ada apa sih Bu Sumirah ini? Setelah itu Bu Sumirah masuk dan ke arah dapur. Nah, disitulah terlihat dapur yang sangat besar sekali. Bu Sumirah pun menjelaskan, karyawan-karyawan kalian bisa makan bersama di sini. Meja saya ini jati loh. Dak. Ini terbuat dari kayu yang bagus. Terlihat meja jati itu ukirannya sangat keren sekali. Ukiran itu benar-benar bagus sekali. Ini meja jati ya kan dari kayu tua yang diukir dengan bagus sekali. Dan ini panjang jadi kayak meja rapat. Saat itu Bu Sumirah menjelaskan, di sini kalian bisa makan bersama. Tak lama Bu Sumirah meneteskan air mata. Bu, kenapa ibu nangis? Gak apa-apa. Saya cuma mau mesenin. Sini, deket saya sini. Ada apa ya Bu? Kamu suka sini. Istrinya Imam juga disuruh mendekat. Kamu lihat kamar mandi itu? Iya Bu. Itu kamar mandi terus Bu. Sampingnya ada ruangan. Oh iya Bu. Kalian lihat kursi itu? Bu Sumirah melihat kan ya, kursi tua, kursi goyang. Kursi goyang itu terbuat dari kayu jati dan ukirannya bagus sekali. Itu kursi antik Bu, mahal itu Bu. Kursi itu jangan sampai didudukin. Jangan ada yang menyentuh kursi itu. Pesan saya cuma itu. Jangan sampai ada yang duduk di kursi itu. Emang ada apa ya Bu? Itu pesan saya. Mau nempatin toh? Kalau mau nempatin manut. Kalau nggak usah. Iya Bu, ya nanti saya bilang sama orang-orang saya biar nggak duduk di kursi itu. Iya Pak, lagian ngapain toh Pak? Memang aku mau duduk di situ Bu Bapak. Udah, Facebook menang. Pesan saya itu, disapu boleh, tapi jangan didudukin. Jangan pernah menggoyangkan kursi itu. Paham? Tiba-tiba Bu Sumirah nangis. Ini saya juga mikir, ini ada apa nih dari pengirim cerita? Ini menjelaskan ceritanya, ini runtutannya kayak gini Mas. Di bagian ini sampai saya bingung sendiri. Masa ya ada orang mau ngontrakin rumah, terus tiba-tiba ada tempat yang dilarang untuk di situ buat apa segala macam. Ini dilarang Mas. Dan orang pemilik rumahnya ini malah nangis. Saya bingung Mas. Ini sampai saya telepon juga ketika saya ini nggak mudeng dengan sebuah cerita. Saya akhirnya menyempatkan diri ya kan, ini untuk telepon ke pengirim cerita. Ini urutannya gimana nih, bagian ini saya janggal. Saya memastikan, takutnya apa? Salah dalam mengungkapkan sebuah cerita atau menceritakan gitu. Jadi biar orang pengirim ceritanya ini juga lega juga, oh iya bener Mas kayak gitu. Nah ketika saya memastikan, pengirim ceritanya bilang bahwa kursi goyang itu jangan pernah disentuh. Bersihin sekitarnya boleh, akan tetapi hati-hati. Nah yang jadi aneh, ini ngapain Bu Sumirah nangis? Bu Sumirah nangis. Setelah itu, ya kan, ke arah belakang. Nah, ternyata di belakang ini ada gerbang lagi, dibuka. Gerbangnya ini pendek, ya kan? Ini dibuka. Krek. Di sini bisa jemur pakaian. Terik sinar matahari juga masuk. Tapi pesan saya juga nih, ya. Ini biarkan tumpukan kayu-kayu ini biar kayak gini aja. Lah, ini kayu ukiran-ukiran apa Bu? Bagus. Udah, pesan saya dilaksanakan. Dilakukan. Biarkan ukir-ukiran di situ. Kalau mau nyapu aja. Ya? Oh, iya Bu, besok pagi saya udah boleh nempatin kan Bu? Boleh. Kalau kalian ini udah bersih juga boleh ditempatin. Besok aja Bu. Kalau memang ini udah bersih, kayaknya butuh waktu untuk bersihin ini. Akhirnya, setelah itu Bu Sumirah udah mengiyakan, ya kan? Begitu juga dengan Imam, udah deal tentang harga, rumah bersih, besok paginya barulah nempatin. Mulailah nih, mobil-mobil berdatangan langsung diparkir. Nah, Ropek dan Joni ini bertugas untuk menyebar pemberitahuan bahwa rental mobil ini udah pindah alamat. Ropek juga udah ngasih tahu di Facebook, di media sosial. Ropek udah ngasih tahu, begitu juga dengan Joni. Jadi dua orang ini, Ropek dan Joni ini orang kepercayaannya Imam. Ngasih tahu bahwa pindahnya ke sini, ngasih tahu. Di broadcast juga nih ke orang-orang yang udah biasa nyewa. Jadi para pelanggan gak hilang.
Nah, singkat cerita ya kan, ini udah pindah nih ya kan, bawa truk segala macam untuk membawa barang-barang, begitu juga dan meja, kursi segala macam ya kan, tempat tidur lah apa segala macam, perabotan sudah mulai pindah. Pemilik kontrakan lama pun juga ikut nganter dan ngerasa nggak enak dengan Imam. Mas Imam, tenang yo, ojo jengkel mbek aku, ojo nesu mbek aku. Wis mas, tenang, aku tahu kok, ini kan bukan kemauan kamu. Yo wis. Nah, hubungan antara Imam dan pemilik kontrakan yang lama ini masih baik-baik saja. Oke, udah nempatin di situ nih. Udah nempatin di situ ya kan. Istrinya juga seneng karena kamarnya ini luas. Kamar yang nomor 2 ini mungkin dijadikan kamar utama. Gitu karena apa? Kamar paling luas. Kenapa istrinya memilih di kamar nomor 2? Nah, karyawan yang lain ini diperbolehkan sama Imam. Buat para sopir-sopir semuanya, driver-driverku ya, monggo silakan kalau kalian udah kecapean, kalian berasa nggak mampu untuk pulang ke kontrakan, pulang ke rumah, ini kalian bisa. Banyak kamar di sini untuk istirahat. Kalian bisa di sini, ya. Joni, Rope, kamu bilang sama yang lain juga, ya. Siapa tahu sama saya ini, mereka ini sungkan, ya. Oh, ya mas, tenang aja mas. Nanti saya ngomong sama yang lain. Jadi memang Imam ini orangnya ini supel, orangnya ini bener-bener ramah, gitu. Jadi pengen deket dengan semuanya karyawan, gitu. Oke. Keesokan harinya, ini tepat di sore hari, Bu Sumirah datang lagi. Bu Sumirah datang, nah kebetulan Imam juga lagi ngontrol di depan kan. Imam lagi ngontrol di depan, nemuin sama Imam. Gimana deh Imam? Nyaman di sini? Nyaman kok Bu. Maaf Bu, masih sedikit berantakan, nanti juga saya rapikan. Gak apa-apa. Pesan saya masih inget kan? Oh iya Bu, saya pasti selalu bersih. Bukan itu. Yang mana ya Bu? Kursi kayu goyang. Ngerti? Oh iya Bu, nanti saya ngomong sama anak buah saya Bu. Ternyata Imam memang belum bilang. Karena mungkin lupa namanya orang pindahan segala macam. Iya Bu, nanti saya ngomong. Nah tepat saat ada Bu Sumirah juga, Imam ini ngomong sama karyawan-karyawan yang lain. Kalian segala macam ya. Nanti kalau habis ke kamar mandi, kalian mau istirahat segala macam, ini bisa istirahat dimanapun kecuali ruangan sebelah kamar mandi yang ada kursi goyangnya. Paham kalian? Paham? Emang kenapa Pak? Lah emang piye mas? Onopo? Mas lah, pokoknya saya minta itu. Ngerti? Yo Pak, nggih mas, yo. Nah, pada ngomong seperti itu semua, ya kan? Nah, ini udah menjelang maghrib. Bu Sumirah bilang, saya izin masuk dulu. Oh, nggih Bu, nggak apa-apa Bu. Bu Sumirah ini ke belakang. Nah, kebetulan istrinya Imam ini sedang di kamar, tapi tidak melihat Bu Sumirah ke belakang. Singkat cerita, karena Imam berasa orang ini yang punya rumah, terserah dia, ya kan? Mau dia masuk gimana-gimana, Imam tidak memperhatikan. Karena Imam lagi fokus ini kedepannya bakal gimana, dia lagi ngomong sama orang-orang yang lain gitu kan. Bu Sumirah ke belakang. Nah, tak lama kemudian azan maghrib. Nah, saat azan maghrib ya kan, istrinya Imam sudah membawa mukena segala macam, ini mau ngambil air wudhu gitu, mau ngambil air wudhu nih, otomatis harus ke kamar mandi belakang ya kan. Saat itu buru-buru bawa mukena mau ke kamar mandi belakang, dan di situ memang ada tempat untuk ngambil air wudhu. Istrinya Imam tiba-tiba dikagetkan. Bu Sumirah awalnya ini ngelihat kiri kanan ya kan. Tiba-tiba Bu Sumirah ini terdiam melihat kursi goyang itu. Bu, iya. Saya cuma ngecek, saya lihat kondisi di sini. Gimana kamu? Senang tinggal di sini? Iya Bu, saya senang di sini. Ibu datang kapan ya Bu? Barusan. Saya numpang kamar mandi. Oh silakan Bu, silakan. Bu Sumirah numpang kamar mandi. Dan gak lama kemudian setelah keluar dari kamar mandi, Bu Sumirah ini duduk di ruang makan yang panjang, yang ukiran-ukiran itu. Bu Sumirah duduk di situ. Bu, saya ngambil air wudhu dulu Bu, udah maghrib. Oh ya silakan. Ya kan, mukena ini ditaruh, ada meja kecil di situ. Istrinya Imam ini masuk kamar mandi, ngambil air wudhu, setelah itu ngambil mukena lagi. Bu, saya tinggal sholat dulu ya Bu. Iya silakan. Kalau ibu mau sholat nanti ada mukena lagi kok Bu, saya ambilin. Iya kamu duluan aja. Memang di situ ada musola yang nggak jauh juga dari kamar mandi. Musola kecil, memang sengaja itu buat sholat. Sebenarnya itu kayak gudang, tapi dibersihin Imam untuk sholat di situ. Nah, digunakan sama istrinya di situ untuk sholat. Deket-deket dapur juga. Singkat cerita, tak lama kemudian Bu Mirah pun pamitan. Setelah habis maghrib, Bu Mirah pamitan.
Bu Sumira ini pamitan ya kan. Nah, ada beberapa yang lagi betul-betulin tempat segala macam gitu kan ya, belum selesai. Nah, ini ternyata sampai malam. Karyawan-karyawan ini bersih-bersih segala macam ini belum begitu rapih banget gitu. Akan tetapi mungkin kelelahan. Si Joni ini kelelahan. Joni tidur. Ropik bilang, "Kamu nanti sakit, mending kamu rebahan situ. Udah nanti tak bikinin kopi, tak pijitin." "Iya, Pik, aku kok awake ra enak yo. Badanku kayak pegel-pegel." "Kamu kok. Udah, istirahat aja udah." Akhirnya si Joni istirahat. Nah, di depan, teras depan, ini ada kursi yang terbuat dari anyaman bambu. Kursi sandar gitu, kursi sandar. Nah, saat itu Joni ini rebahan di situ. Ternyata mungkin saking kelelahannya ini sampai malam. Supir-supir yang lain ini juga udah pada pulang. Memang mereka pengen pulang gitu kan. Nggak ada yang nginep di situ. Belum ada penyewaan, belum ada tugas gitu kan. Karena masih baru di situ gitu kan. Nah, saat itu imam ini keluar dari rumah. "Pik, wis do mulai toh, udah pada pulang." "Udah Mas, udah pada pulang." Joni turu kok anteng banget gini ya, Pik. Joni tidur kok anteng banget. "Iya Mas, capek ketok Mas. Kamu bikin kopi sana." Akhirnya Ropik bikin kopi. Ngopilah mereka, ngobrol-ngobrol sambil main catur. Jadi Joni tidur, Ropik dan Imam, ya kan? Imam ini yang bosnya gitu kan ya. Ini main catur sama Ropik. Orang tidur kok keringetan kayak gitu. Jadi main catur sembari liatin si Joni. Mereka berdua ini. Setelah jam 12 malam kurang lebih, ya kan? Imam sebagai bos, ini Imam bilang sama Ropik, "Udah jam 12, aku tak istirahat dulu." "Oh, iya Mas. Oh, sampean istirahat Mas. Oh, saya juga mau istirahat Mas." "Lah iku Joni piye? Nanti dibangunin, banyak nyamuk, suruh pindah ke dalam." "Iya Mas." Akhirnya Imam pindah duluan nih. Imam udah masuk ke kamar duluan. Nah, Ropik ini bersih-bersih. Setelah bersih-bersih selesai ya kan, catur diberesin, pintu gerbang ditutup, dikunci segala macem, dipastikan udah aman, barulah Ropik balik lagi mau bangunin si Joni. Akan tetapi saat Joni mau dibangunin, Joni ini tangannya ini mengepal. Tangannya mengepal tapi dia ini bener-bener kayak ngos-ngosan. Kita nih ngopo. Saat itu juga Ropik akhirnya megang tangannya Joni. John. Joni pun akhirnya terbangun. Pik. Iki ning ndi, Pik. Yo iki di tempat baru. Kamu ketiduran, kamu kecapean. Iya, Pik. Pindah dalam yuk, Pik. Lah yo aku ini bangunin kamu itu kan mau pindah dalam. Mereka pindah dalam. Akan tetapi nggak tahu kenapa tangannya Joni ini dingin dan memegang tangannya si Ropik. "Pik, cepet Pik, pindah ke dalam Pik." "Kamu kenapa toh?" "Gak apa-apa, pindah baik." Pindahlah ke dalam kamar. Nah, saat pindah ke dalam kamar, Ropik bilang, "Udah istirahat, kamu itu kecapean nanti sakit." Ropik pun akhirnya pergi kamar mandi. Dia ini kencing segala macam, balik lagi ke kamar. Saat itu juga Joni ini menggigil. "Pik, ambilin selimut Pik. Dingin aku Pik. Langsung Ropik ambilin selimut. Wah, meriang gitu. "Kamu masuk angin ini, kamu kecapean, kamu gak bisa capek." Pas paginya, ini Joni bilang sama Ropik, "Bilangin Mas Imam, kayaknya aku gak kuat ya Pik. Untuk kerja aku kayaknya pulang dulu ya Pik. Rumah kamu jauh. Mending kamu istirahat di sini." "Enggak, aku pulang aja Pik." "Kamu kenapa toh?" "Gak apa-apa kok Pik." Jadi si Joni, dia sakit, demam, tapi kayak ada sesuatu yang membuat dia sakit. Bukan karena kecapean, yang dilihat Ropik. Akan tetapi Ropik juga mikir, tapi apa? Dia sakitnya kan memang kerja gitu kan ya. Dia ngangkut-ngangkut, pindahan segala macem. Akhirnya Ropik pun ngomong sama si Imam. "Mas Imam, iya Pik. Kenapa Pik? Sarapan sini." Joni sakit, minta pulang. Akhirnya Mas Imam langsung menuju ke kamar. "John, kamu sakit?" "Iya Mas, aku tak pulang boleh nggak Mas? Nanti kalau udah sembuh aku kesini lagi Mas." "Loh, di sini aja. Kamu mau berobat apa gimana?" "Enggak Mas, aku tak istirahat aja di rumah." Ada apa dengan Joni? Mau diobatin sama Imam, ini nggak mau. Dia memilih untuk pulang. Yowes, nanti siangan kan ada supir-supir datang ke sini, minta dianterin. "Yo, ini buat berobat." "Pegang." Gak usah Mas. Lawong saya ini masih banyak utang sampean." "Udah, buat berobat. Salam buat ibu bapakmu. Tapi kalau udah sehat kesini yo. Kamu kecapean itu. Kamu jaga kesehatan.
Kita baru pindah rumah baru, kita baru pindah di tempat baru, ya, di mana kita butuh effort untuk menjelaskan ke orang-orang tempat kita sekarang yang di sini. Ngerti kamu? Iya mas, saya mohon maaf ya mas. Nggak apa-apa. Akhirnya ketika sopir udah ada yang berangkat gitu kan ya, Joni diantar supir. Joni pulang, tapi tidak menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Joni. Jadi Joni kayak menyembunyikan sesuatu. Singkat cerita, ketika Joni sudah diantar pulang, otomatis di sini Ropek ini sendirian jaga. Karena apa ya kan? Ini bos Imam, ini otomatis di dalam kan? Bos Imam ini di dalam nih. Nah, Ropek ini malam-malam ini udah ngecek semuanya. Ropek ngomong sendiri nih, Gak ada Joni, sepi. Ya wes aku jogo dewi. Karena apa? Di situ banyak mobil-mobil mewah kan? Karena mobil rental. Di situ usahanya mobil rental. Ropek ini gak berani tidur cepet. Kalau belum jam 3 pagi dia gak mau tidur. Karena apa ya kan? Dia udah kebiasaan sif-sifan sama si Joni. Gitu. Begadangnya ini gantian. Dari sebelum pindah ke tempat itu ini udah kebiasaan ganti-gantian. Ropek, Joni, Ropek, Joni, Ropek. Seperti itu terus menerus. Begadangnya gitu kan. Nah, Ropek pada saat itu dia bikin kopi. Dia bikin kopi sambil ngedumel sendiri. Jon. Aku tadi dewean Joko nih. Ropek bikin kopi ya kan. Biasanya ini Mas Imam ngajakin main catur, ini enggak. Mas Imam udah tidur cepet. Nah, singkat cerita tengah malam nih ya. Kopi lagi diseduh, ditaruh, rokok dibakar. Lagi santai banget dia. Dia ngamatin kiri kanan, aman. Ya kan? Lagi ngomong sendiri, apa-apa sendiri ya kan. Ini tiba-tiba dia dikagetkan. Ini kan ada banyak mobil, ya kan, parkir di depan dia, gitu kan ya. Dan dia ini tahu, kalau mobil-mobil itu, semua kunci-kuncinya ini ada di dalam rumah. Ruangannya ini ada sendiri gitu. Dia ini sedang ngopi, tiba-tiba 2 mobil yang berada di tengah, ya kan, di tengah-tengah mobil-mobil yang lain. Ini mobil 2 itu tadi, tiba-tiba nyala sendiri. Mesinnya itu nyala. Ropek bingung kan, kok nyala? Pada saat itu, Ropek akhirnya langsung menuju ke 2 mobil itu. Siapa yang nyalain? Joni nggak di sini. Ropek langsung lihat kan, membuka pintunya. Lah, kok dikunci? Anehnya, ketika Ropek ini ngecek, ini nggak ada kunci nancep di situ. Lah, kok nggak ada kunci? Dan 2 mobil itu nyala. Ropek langsung beralih ke mobil yang satunya. Dia buka pintunya, nggak dikunci juga. Lah, kok nggak terkunci? Dia lihat, ya kan, nggak ada kunci nancep. Ropek panik kan. Lah, kok bisa kayak gini? Ropek langsung memastikan, ini ada konsleting atau gimana? Ropek langsung masuk ke dalam ngambil kunci. Nah, ini kunci ada di sini. Ini kenapa 2 mobil ini nyala? Nah, saat itu juga ya kan, setelah kunci diambil, akhirnya Ropek mematikan 2 mobil itu. Ropek berpikir, ini ada apa? Dia ngecek mesin juga. Gak masalah kok. Ini kayak ada yang aneh. Singkat cerita, keesokan harinya ya kan, Ropek ini gak tidur ternyata. Imam ini subuh-subuh bangun. Ngecek kan, Pek, belum tidur kamu? Mas, aku ada kejadian aneh mas. Kejadian apa? Ada apa kamu? Mas, ada 2 mobil tiba-tiba nyala malam-malam. Wah, sing bener gue. Beneran mas, tadi ada. Udah, kurang tidur kamu, kurang istirahat. Mas, aku ngomong bener loh mas. 2 mobil nyala, kuncinya nggak nancep. Aku sendiri yang matiin mas. Enggak mungkin. Imam hanya seperti itu. Dan masuk lagi. Sebenarnya Imam sendiri ini berpikir kayak ada yang aneh. Gak mungkin lah. Yang penting aku di sini niatnya usaha. Dalam hati Imam. Singkat cerita, Bu Sumirah, pemilik rumah itu ini datang lagi. Dan datangnya ini menjelang maghrib. Mas Imam, iya Bu, apa kabar Bu? Baik, gimana kondisinya? Baik Bu. Silakan masuk Bu. Iya, saya mau masuk dulu ya. Bu Sumirah ini masuk, ketemu sama istrinya Imam ya kan, ngobrol-ngobrol. Setelah itu dia ini kayak jalan-jalan ke area-area tempat-tempat gitu kan. Kayak ruangan-ruangan didatangi sama Bu Sumirah. Akan tetapi dia selalu duduk di ruang makan, di ruang dapur dia duduk di situ. Yang meja besar ukir-ukiran dia duduk di situ sambil ngamatin kursi goyang lalu menangis. Ada apa ini? Istrinya Imam ya kan, ini ngomong sama Bu Sumirah, Bu, udah maghrib, ibu mau ikut sholat atau gimana? Kamu aja duluan, nanti sebentar lagi saya pulang. Saya cuma memastikan gak ada apa-apa kan?
Iya sih Bu, nggak ada apa-apa kok. Saya betah di sini Bu. Iya, nggak apa-apa. Bu Sumirah pun pulang. Ini ada keanehan. Ternyata singkat cerita ya kan, berapa hari sekali Bu Sumirah ini sering datang, akan tapi datangnya setiap menjelang maghrib. Duduk di ruang dapur ya kan, meja makan besar itu yang ukir-ukiran. Setelah itu dia menangis, setelah itu dia ini muter, setelah muter ini dia pamit pulang, selalu seperti itu. Nah, timpangnya tidak ada Joni yang belum pulang, gitu kan ya. Joni yang belum balik lagi ke tempat itu. Joni belum balik lagi untuk bekerja. Akhirnya Imam ini telepon Joni. Ternyata yang angkat saudaranya Joni. Kakaknya Joni yang angkat. John, mau berangkat kapan toh John? Kok belum berangkat? Gimana kondisimu? Mas, saya ini kakaknya Joni. Joninya masih sakit mas. Demam dia mas. Imam ya kan, karena dia ini seorang bos ya kan, dia perhatian juga kan. Langsung ngomong, tak transfer untuk berobat. Karena apa? Di sini hanya Ropek, kasihan Ropek. Ropek nyuci mobil ya kan, hanya dibantu supir-supir. Itu pun kalau supirnya ini nginep di situ, kalau enggak ya udah. Ropek nyuci sendiri, bersih-bersih sendiri, ngecek sendiri. Jadi tugas Ropek ini kayak berat. Imam udah memikirkan ke situ. Akan tetapi ternyata Joni ini masih sakit. Nah, saat itu Imam itu lagi pusing. Imam lagi pusing duduk di teras. Ropek nyamperin. Mas, neng opo mas? Kok ketoknya murung? Bek, kok setelah kita pindah bukannya rame, tempat strategis, tapi kok malah sepi yo Bek? Aneh yo Bek. Kurang apa kita ini? Gini mas, tak ngasih saran boleh ya mas? Boleh. Biye, kayaknya kita kurang promo mas. Orang-orang ini yo hanya pelanggan-pelanggan yang lama, tapi pelanggan-pelanggan baru kita nggak dapat mas. Oke, kita pindah tempat. Tapi kerosak-kerosak teman-teman kru ngambil jajan ini bunyi, jadi ganggu audio. Ya, jadi teman-teman saya ini karena ini pas jam sahur ya kan, dia nyemil-nyemil sebelum imsak gitu kan, ya mungkin seperti itu gitu kan. Padahal ini masih jam 1 dini hari gitu ya, tapi udah kerosak-kerosak, udah kelaparan. Ya kan? Oke, kita lanjut ceritanya. Nah pada saat itu ya kan, Ropek bilang sama si Mas, gini mas, iki harus dimasukin di media sosial mas. Minimal foto-foto bagus. Jadi orang tahu kalau di sini ada mobil-mobil penyewaan. Di sini ada rental mobil tahu. Pas. Kang Masku itu fotografer. Nah, nanti aku tak manggil Masku biar moto-moto di sini. Saat itu Mas Imam langsung hubungi masnya. Mas Imam langsung hubungi kakaknya. Kita sebut saja namanya ini Mas Darno. Ya. Nah, ini telepon sama Mas Darno. Mas Darno, apa kabar Mas? Baik. Piye Mam? Ono apa Mam? Mas, aku butuh bantuanmu Mas. Kamu masih sering motret-motret? Yo masih. Yo ini wedding-wedding yo tak potret, apa boleh tak potret. Nah, ini loh mas, aku kan udah pindah tempat. Kamu bisa nggak ke tempatku? Alamatnya ini. Aku lagi butuh promo untuk tempat rental mobilku mas. Soalnya aku butuh promosi mas. Oh yo wes, nanti aku situ. Singkat cerita, ya kan? 2 hari setelahnya Mas Darno ini datang. Begitu juga dengan Bu Sumirah. Bu Sumirah datang juga. Nah, karena saat itu memang Imam ini butuh banget ngobrol sama kakaknya, Mas Darno, akhirnya Bu Sumirah ini langsung dipersilakan aja, gitu loh. Bu, ya saya tak masuk aja ya, boleh kan? Saya ngecek aja kok, nggak pak? Iya wes Bu, nggak apa-apa Bu. Akan tetapi sebenarnya Imam ini tanda tanya, ini ngapain sih orang? Niat ngontrakin nggak sih? Kok berapa hari sekali kesini, berapa hari sekali kesini? Emang saya bandar sabu? Emang saya ini bandar narkoba? Kok dicek terus menerus? Sebenarnya ada pertanyaan seperti itu, akan tetapi karena butuhnya sama Mas Darno, ya kan? Akhirnya Imam mau sama Mas Darno, Mas, udah Mas, fotoin aja. Ora iso iki. Serang ini ora pas jelang maghrib ini kok. Ya wis Mas nginep Mas. Akhirnya Mas Darno nginep gitu. Mas Darno nginep ya kan. Pada malam harinya ini kan ngobrol-ngobrol, ada Ropek juga ngobrol, iseng-iseng, motret sana, motret sini, motret sana, motret sini. Cahayanya kurang pas iki. Ropek juga tanya, Mas, aku ajarin moto-moto toh Mas. Kamu ini pencetnya ini, kamu memang bisa kayak gini. Mas, ajarin Mas, ajarin. Ngobrol-ngobrol seperti itu. Moto-moto sekena-kenanya. Malam hari soalnya. Moto-moto cekrek, sekena-kenanya gitu kan. Sekena-kenanya ya kan. Nah, singkat cerita, mereka lihat hasilnya. Oh, bagus kok. Tapi kurang pencahayaan. Foto tadi ini aman. Singkat cerita, akhirnya mereka tidur. Keesokan harinya, ya kan? Keesokan harinya, pagi-pagi Darno udah bangun gitu kan. Mau ngambil dari kena sinar matahari, mobilnya gimana gitu kan ya. Ini biar cahayanya dapat. Darno ngambil gambar-gambar, setelah selesai diperlihatkan kepada si Imam.
De Imam, Rene De Imam, iki kurangnya piye? Kurangnya gimana? Diperlihatkan satu persatu. Nah, saat mencet file, kan, saat mencet file foto-foto tadi, ini kegeser ke foto sebelumnya, yaitu foto jepretan yang malam-malam, yang dimana Ropek ini belajar, gitu. Nah, pada saat jepretan-jepretan yang semalam kebuka, Imam kaget. Begitu juga dengan si Darno, kakaknya Imam. Imam kaget, Mas, lagi foto malam apa, Mas? Lah, apa ini? Pek, sini Pek. Ropek dipanggil. Pek, kamu semalam foto apa? Saat itu juga, ini anehnya, saat Ropek moto-moto itu, aneh sekali, mobil-mobil yang ada di depannya, jadi kan Ropek ini moto-moto mobil, gitu kan ya. Ini semua ada penumpang, ada supir lengkap. Akan tetapi, ini mukanya ini nggak ada. Jadi ada penumpang tapi mukanya buram semua. Dan bajunya rata-rata ini bener-bener kayak habis orang kecelakaan tapi dipaksakan untuk mengendarai mobil. Nggak, pada saat itu semua kaget lah. Kok ada orang tapi mukanya ini flat, mukanya ini bener-bener nggak kelihatan, buram. Tapi rata-rata semuanya ini kayak orang bekas kecelakaan. Jadi bajunya ini robeng semua. Banyak bercak darah. Dia ini seolah-olah sedang nyetir. Dia ini bener-bener nggak ada gerakan. Tapi ada beberapa penumpang yang dia ini ngalamin fotonya. Ini sayangnya nggak ditampilin ya Mas Lutfi di bagian foto ini. Nggak dikirim. Karena ada nyangkut-nyangkut gimana gitu. Saya di sini nggak bisa nyebutin panjang karena memang dari pengirim cerita hanya sampai situ gitu. Darno ini akhirnya ngomong sama Imam. Dek, gonmu ketoke ora bener iki, Dik. Kowe tenan manggon gini. Kamu beneran tinggal di sini. Mau netap lama kamu di sini. Saat itu juga Ropek ini celetuk. Bener kan, Mas? Aku nemuin kejadian janggal juga soalnya. Nah, Imam di sini karena nggak pengen ya kan, nggak pengen kepikiran yang negatif atau apa segala macem, Imam ini kayak mengelak. Oh, selama itu suatu kebetulan aja. Udahlah, udah. Beneran iki. Yowes, yang tak promoin yang siang-siang aja yo. Akhirnya melanjutkan. Singkat cerita ya kan, tiba-tiba istrinya Imam ini ngomong sama Imam, Mas, ini loh Mas, aku nyapu-nyapu tapi ternyata ini keramik di bawah ini kok pas di bawah tempat tidur ini kok ada yang pecah, Mas. Oh, ya ini tinggal dibetulin aja. Nah, saat itu Imam ngomong sama Ropek, Pek, ini betulin keramik ini iso nggak? Ya bisa lah Mas, tinggal tukok keramik tapi yo nggak iso seragam iki Mas. Ini keramik lama kok Mas. Yo nanti kalau di toko ada, tak cariin yang kayak gini Mas. Yo wis, kamu undang ke toko. Ini keramik ini dibetulin. Tapi ketoke bongkare sak lari iki Mas. Yo digawe sak iso-isone lah. Lagian bukan rumah kita kok. Akhirnya Ropek pergi ke toko. Karena memang nggak ada keramik yang sama. Ini jadi nyari yang kurang lebih ya sama lah gitu kan. Paling tidak misalkan ini beda, ini nggak beda jauh coraknya gitu kan. Dipaksain di situ. Anehnya Ropek ini dengan mudah menggantinya dan tidak membuat keramik yang lain ini rusak. Ropek ini ternyata berhasil. Iso tau Mas? Ya wis iki ketok kuatis Mas. Ya wis Pek, udah ini Bu. Iyo, kok aneh ya Mas? Nggak keteken apa-apa kok retak. Kemarin ini enggak loh. Imam ini sebenarnya udah ada janggal-janggal, akan tetapi dia berpikirnya lebih positif karena bisnisnya ini yang di tempat baru harus jalan. Dia pindah ini harus lebih luas, harus lebih pemasarannya ini dapat, orang ini datang menyewa mobil ini lebih banyak, ya kan? Imam lebih memikirkan itu ketimbang hal-hal yang janggal-janggal aneh-aneh menurut Imam. Akan tetapi kayak Ropek kayak gitu kayak menemui hal janggal kayak foto segala macem, ya kan? Nah, singkat cerita ya kan, seperti biasa Bu Sumira ini datang setiap mau maghrib. Imam pun udah memikirkan, ono apa iki? Kenapa Bu Sumira kayak nggak percaya? Kayak nggak percaya sama aku, nggak percaya sama keluargaku, nggak percaya sama karyawanku. Di sisi lain ya kan, Imam juga sering telepon Joni, Joni pun belum sembuh-sembuh juga. Kok ada yang janggal yo? Ingat cerita ya kan, Bu Sumira udah pulang, dapat telepon lah dari Mas Darno. Foto-fotomu wes iki wis dadi. Mulai tak promo ke yo. Yo Mas, segera dipromokan Mas, aku butuh banget. Dipromokan sama Darno. Imam pun cerita sama Ropek. Ropek pun cerita sama Mas Imam. Mas, ono sing aneh ra Mas sih? Ngora, gak ono sing aneh kok. Tenan Mas, kamu gak ngerasain ada keanehan? Aku ini ngerasain keanehan Mas. Wes, sekarang itu yang terpenting duit, uang. Kita nyari uang. Wes ora ono zaman-zaman sing aneh-aneh. Mas, sampean ingat gak Mas? Foto yang dimana aku latihan moto. Udah gak usah bahas itu. Ya wis, sampean ngerti Bu Sumira kan, pemilik kontrakan ini, kenapa datangnya ini kadang-kadang menjelang maghrib? Kenapa nggak siang-siang? Kenapa kok nggak sebulan sekali? Shh, wis, kamu kerja aja tugasnya.
Ya wis mas. Imam di sini berusaha positif tinggi, nggak pengen membangun suasana jadi horor, nggak pengen membangun suasana jadi kayak tambah rumit atau apa yang menjadikan proyeknya atau bisnisnya ini kacau gara-gara hal-hal seperti itu. Singkat cerita, tibalah malam Jumat Kliwon. Seperti biasa, Ropek ini keliling dulu. Ropek juga ngedumel, Joni kok nggak pulang-pulang yo? Dia ini sakit apa? Kok bisa lama kayak gini loh? Ropek ini ngirim pesan ke Joni, tapi tidak kunjung dibalas. Seperti biasa, Ropek pun bikin kopi. Pengennya Ropek, dia ini buru-buru pengen masuk kamar tidur. Ini Ropek mau nggak mau harus jaga. Nah pada saat itu, ya kan, Ropek baru ingat, iki malam Jumat Kliwon. Ini malam Jumat Kliwon. Tapi mau nggak mau, orang nggak ada yang jaga lagi. Ropek di situ minum kopi, berharap Mas Imam ini keluar ngajak main catur. Akan tetapi tidak. Ya, akan tetapi tidak. Ropek ini ngerokok. Tiba-tiba Ropek dikagetkan. Ini mobil ya kan, ini tidak nyala. Akan tetapi semua lampu mobil ini tiba-tiba nyala. Ropek melihat semua mobil yang ada di situ ya kan, ini semua lampunya nyala. Ropek kaget, ini kunci ada di dalam, kenapa semua mobil nyala? Dan gak lama kemudian, setelah Ropek ini melihat ke arah lampu yang pada nyala, pandangan Ropek ini naik ke atas. Pandangan Ropek ke arah yang ada di dalam mobil itu. Semua lampu tiba-tiba nyala. Dan satu persatu mobil ini ada penumpangnya. Akan tetapi, semua penumpang itu ini mengalami bener-bener kayak orang habis kecelakaan. Dia memegang setir dengan dia ini senderan. Ada juga penumpang yang senderan ke belakang, baju penuh dengan luka-luka. Ropek langsung ingat di mana dia ini melihat foto-foto yang berhasil ia foto saat Ropek ini belajar dengan Mas Darno. Lah, bukannya ini gambaran-gambaran yang ada di kamera Mas Darno yang aku udah pernah belajar. Ropek inget, mata Ropek ini kembali diucek-ucek sendiri. Jadi kayak kurang tenang, kurang yakin gitu. Tak lama kemudian handphone kantor berdering. Jadi ada Ropek ini dipercayai gitu kan. Ropek dipercaya untuk memegang kontak person. Handphone berdering. Jadi Ropek ada dua handphone. Yang satu handphone pribadi Ropek, yang satu handphone khusus nomor-nomor ketika ada penyewaan. Handphone itu berdering. Saat Ropek ini ngangkat, ya kan? Ini tiba-tiba lampu mobil-mobil semua tadi yang nyala ini mati seketika. Ya loh, ini siapa ya? Ini siapa ya? Tiba-tiba Ropek mendengarkan suara orang menangis. Ini siapa ya? Ini udah tengah malam. Ini siapa? Ada mau pesen jam untuk sewa mobil atau gimana? Iki siapa? Ya. Tolong, iki kok sopo ngomong ono sing iso tak bantu nggak? Ada yang bisa saya bantu nggak di sini? Penyewaan rental mobilnya Mas Imam. Ini nomornya siapa ya? Mbak, Bu, Mas, siapa ya? Tut. Singkat cerita, pada pagi harinya Ropek ini bener-bener nggak tidur. Saking dia ini ketakutannya. Saat mendengar Imam ini udah bangun, begitu juga dengan istrinya ya kan. Ropek langsung ngomong sama Imam. Mas Imam, aku mau ngomong, Mas Imam. Aku mau ngomong. Opo? Ada apa? Udah dibuka gerbangnya? Belum. Aku nggak berani buka gerbang, Mas. Kamu kenapa? Mas, semalam aku ada teror, Mas. Sampean ingat foto yang ditunjukkan sama Mas Darno? Ya, saat aku belajar pakai kameranya dia. Ini banyak orang-orang yang nggak jelas. Ya kan? Mukanya ini nggak jelas, tapi kayak bekas kecelakaan ada di dalam mobil-mobil kita. Sampean inget itu nggak? Udah nggak usah mikirin yang kayak gitu. Kita mikirnya ke depan gimana caranya biar orang-orang yang mau nyewa mobil itu banyak. Sementara kita sekarang seperti ini, ngerti? Yo Mas. Tapi Mas, jujur ya Mas. Sampean lihat ini handphone. Yo, ini handphone kantor terus. Opo? Lihat panggilan masuk bareng-bareng ya Mas. Iki Mas. Anehnya di situ nomor pribadi, tapi jamnya, ya kan? Itu jam di mana Ropek menerima telepon. Loh, kok nomor pribadi? Mas, ini Mas. Pokoknya nomor ini yang nggak jelas ya kan? Nomor pribadi ini nelpon aku. Suaranya ini orang nangis, Mas. Wes, matiin. Wes,
Nanti malah jadi kondisinya ini nggak kondisional. Malah istri saya nanti ketakutan, apapun siapapun orang yang kesini, nanti malah jadi berantakan. Wes kamu kerja wae, aku juga pusing. Joni juga belum sembuh-sembuh. Masnya juga telepon-telepon aku, masnya juga kirim-kirim pesan aku. Joni ini belum sembuh, udah kamu kerja aja. Ya mas, Ropik kayak juga ada rasa dongkol juga, karena Imam sebagai bosnya nggak dengerin. Singkat cerita nih ya kan, jam 9 pagi tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang. Dia sama anak kecil nih. Dia sama anak kecil sama anaknya gitu kan ya. Kita sebut saja namanya Bu Lastri. Bu Lastri ini pelanggan tetap. Bisa dikatakan Bu Lastri ini pelanggan tetap. Ketika menyewa mobil, dia selalu nyaman dengan mobil pilihannya. Dia selalu nyaman dengan mobil yang biasa ia sewa. Ketemulah sama Imam. Ya kan, Imam ini ada di luar, lagi ngeliat kiri kanan jalan, tiba-tiba Bu Lastri datang dengan putrinya. Mas Imam, iya Bu Lastri, gimana kabarnya Bu? Mas Imam, mobilnya gimana? Udah disiapin belum? Wis disiapno durung? Soalnya saya buru-buru, udah ada supirnya juga kan? Bu Lastri udah pesen? Loh, saya udah pesen kok. Semalam saya pesen itu memang agak dadaan, tapi yang angkat seorang perempuan. Dia bilang udah nyiapin semuanya kok. Udah seperti kayak langganan saya, karyawan sampean yang perempuan. Emang ada yang baru ya? Imam bingung, karyawan yang mana? Saya ada karyawan hanya Ropik dan Joni. Joni ini sakit di rumah belum balik, ya kan? Ini hanya ada Ropik. Imam sempat ngomong, karyawan cewek Bu. Saya nggak ada karyawan cewek. Yo, nggak tahu pokoknya yang angkat ini perempuan. Apa istri sampean? Daripada dia nggak nyewa, aku mending yain. Di pikirannya Imam, saya mending yain ini. Ini ada kejanggalan, tapi saya ini lagi, kalau di tempat saya, ini namanya babat kerja. Saya lagi babat. Nek tak tolak, sayang-sayang. Akhirnya Imam mengiyakan. Oh ya Bu, mungkin istri saya. Mungkin istri saya lupa nggak nyampein ke saya. Yaudah sebentar Bu, tak teleponin supirnya. Kok gitu sih? Katanya perempuan itu bilang sopirnya ini tidur di sini juga. Perempuan itu bilang mobilnya udah bersih, udah siap pakai. Istri sampean itu gimana toh? Bu Lastri bilang seperti itu. Nah, singkat cerita, tak lama kemudian supir itu ditelepon sama si Imam. Datang. Pripun Mas, anterno ini Bu Lastri. Bu Lastri udah pesen mobil. Kok telat kayak gini? Lama-lama saya nggak pesen di sini. Bu Lastri maafin saya ya. Ya ini ada kesalahan teknis aja ya kan. Karyawan saya, terus istri saya mungkin lupa untuk menyampaikan. Lain kali jangan kayak gini. Saya udah langganan di sini loh. Bu Lastri pergi. Tapi Imam berpikir, iki ono sing janggal. Saat itu juga Imam langsung ngomong sama istrinya. Dek. Iya Mas, ada apa Mas? Nyamperin. Dek, semalam kamu ngangkat telepon terus ada orang pesen ini gak? Charteran mobil gitu. Terus dia ini mau nyewa mobil Bu Lastri loh. Enggak ya Mas, aku nggak berani loh Mas. Dari kapan aku ini megang-megang handphone kantor ya Mas? Ya wis, Mas, aku mau ngomong apa tuh? Keramik mosok pecah lagi tuh Mas. Keramik, bukannya kemarin udah dibetulin sama Robek? Lihat loh, sini. Ini keramik, hanya satu keramik ini pecah. Dan itu keramik yang baru. Itu nggak ketindian apa-apa. Istrinya Imam ini ngomong, "Ile Mas, lihat, mosok ya wis dibenerke sama si Ropek, masa kayak gini lagi?" Hati Imam, otak Imam sebenarnya berpikir ini ada yang nggak beres. Semakin hari aku menemui kejanggalan. Oh, ya wis berarti Ropek kayaknya nggak bisa betulin keramik. Ya dimaklumi, dek iki mau nyuci mobil, data mobil, nutup gerbang, ya kan? Meladeni para orang-orang yang nyewa mobil. Nek kon suruh benerin ini keramik ya ora iso. Kalau enggak tak telepon ke orang. Bentar lagi tak teleponin orang, suruh betulin ini, tak cariin orang. Udah kamu tenang aja. Iya ya Mas. Kok aneh ya Mas? Dah, nyiapin sarapan aja, aku belum makan. Akhirnya istrinya Imam ini nggak gubris lagi. Tapi Imam sebenarnya tanda tanya, ada apa ini? Keramik pecah, padahal udah dibetulin. Keramik ini baru, ditambah keterangan Ropik, ya kan? Ropik melihat kejadian-kejadian yang aneh yang sama dengan foto. Belum lagi, ini telepon dari Bu Lastri, katanya Bu Lastri sudah pesen. Akan tetapi di sini tidak ada pemesanan, hanya ada nomor pribadi, ya kan? Ini pun yang angkat Ropik. Ropik pun bilang hanya ada suara tangis. Ini sebenarnya ada apa? Kontrakan itu menyimpan rahasia apa?
Nah, pada saat itu imam kebingungan ketika istrinya bilang keramik ini pecah padahal udah dibetulin Ropek. Imam ini lagi mikir sebenarnya kontrakan ini ada apa. Akan tetapi, ya kan, sekali lagi dia ini lagi merintis usaha di situ yang baru, tempat baru. Jadi fokus dia pokoknya nyari uang dulu. Aku nggak akan mikir yang aneh-aneh. Hingga pada akhirnya imam ini tanya-tanya orang di sekitar, Pak, tahu nomor tukang yang bisa betulin ini ada nggak sih Pak? Oh coba mas tanya yang itu mas. Oh coba mas tanya. Nah hingga pada akhirnya imam menemukan nomor telepon. Gitu, nomor telepon seorang tukang. Diteleponlah sama imam. Halo assalamualaikum. Apa benar ini nomornya Mas Toto? Kita sebut saja namanya Toto. Oh iya ini siapa ya? Saya Mas Imam. Saya nempatin rumah baru mas. Nah kebetulan keramiknya ini ada yang rusak mas. Mas bisa betulin nggak? Oh bisa. Kirim aja alamatnya. Nah pada akhirnya imam langsung memberikan alamat. Setelah memberikan alamat, tak lama kemudian, ini Mas Toto tadi datang. Nah, pas Mas Toto datang, Mas Toto ini melihat rumah itu, Mas Toto ini kayak agak antara, ini mau aku kerjain gak ya? Jadi sedikit kebingungan. Nah, Mas Imam yang melihat di depan gerbang ada orang, ya kan? Mas Imam akhirnya nyamperin. Yang namanya Mas Toto ya? Iya Pak, saya Toto. Betulin apa ya Pak? Jadi di dalam kamar istri saya, ini keramiknya selalu pecah. Mas Toto boleh ngecek dulu? Oh, kamar yang tengah ya? Mas Imam kaget lah. Kok tahu? Iya Mas Toto, kamar yang tengah. Mas Toto mau ngecek dulu? Iya boleh. Akhirnya Mas Toto ke dalam. Jadi raut wajahnya Mas Toto kayak seolah-olah ini kayak udah pernah betulin keramik itu. Akan tetapi Mas Toto nggak mau cerita. Mas Imam ini juga menduga-duga. Oh, Mas Toto kenapa dengan keramik itu mas? Kayaknya Mas Toto kayak nggak asing dengan tempat ini dan Mas Toto kok tahu? Oh, iya ini memang harus dibetulin sih. Ini nanti bisa kok. Jadi yang namanya Mas Toto kayak menyembunyikan sesuatu. Nah singkat cerita akhirnya dikasih uang sama Mas Imam belanja keramik dan dipasang. Sudah mas ini gitu kan. Setelah udah dipasang Mas Toto pun ngomong, Pak Imam ini sudah saya pasang. Oh gitu, gini Mas Toto. Mas Toto kira-kira kalau bersih-bersih itu atau apa, kira-kira bisa atau gimana mas? Nanti saya gampang nambahin. Bersih-bersih mana ya Pak? Jadi gini, di belakang ya kan, belakang rumah saya ini kan itu banyak ilalang banyak ya kan. Saya pengen dirapihin aja. Jangan dipindah-pindah karena memang yang dari punya kontrakan ini memang nggak memperbolehkan memindah barang-barang yang ada di situ. Nah itu ilalang-ilangnya udah banyak. Tinggal dibabatin aja, bersihin biar kelihatan rapi. Bisa nggak mas kira-kira bersih-bersih yang di belakang? Oh, kalau yang bagian belakang, kalau bisa cari yang lain aja pak. Soalnya saya juga sebenarnya ada kerjaan lagi. Nah, ini Toto, ini kenapa nggak mau bersihin halaman yang ada di belakang? Padahal Mas Imam bilang nanti saya tambahin. Akan tetapi dia bilang saya ada kerjaan lagi pak. Nah disinilah akhirnya Mas Imam nggak berani memaksa. Oh ya udah mas kalau gitu, emang beneran nggak mau bersihin? Nggak pak, yang lain aja ya. Nanti coba tanya sama tetangga sini mungkin ada orang-orang yang mau bersihin pak. Kalau saya ada acara lagi soalnya pak, ada keperluan lagi soalnya. Akhirnya Mas Toto setelah sudah mendapatkan uang upah, Mas Toto akhirnya pergi. Dek, coba dicek. Udah bener kan ini keramiknya? Oh, udah sih mas, tapi kok ini ya mas, aneh. Kemarin udah dibetulin. Nanti kayak gini lagi. Aneh, ini keramik. Ya mudah-mudahan ini awet. Sebenarnya Imam ini udah mulai tanda tanya. Ada apa di rumah ini? Nah, istrinya Imam ini ngomong lagi sama Imam. Mas, itu belakang mbok sekalian tadinya aku udah ngomong. Orangnya ini gak bisa. Ada urusan lagi. Yo mas, aku kalau jemur-jemur pakaian ini ngeri mas, takutnya ada ular atau apa mas. Orang ilalangnya banyak kok. Itu kan kayak kebun mas, itu udah gak kelihatan halaman malah mas. Udah, nanti tak cariin. Yo pokoknya aku mau sekarang. Istrinya Imam minta dibersihin sekarang juga. Karena takutnya apa? Ilalang-ilalang itu, tumpukan-tumpukan di situ, ini takutnya ada ular atau apa, ada bebatuan-bebatuan juga, ngeri di bagian belakang itu. Nah, saat itu Imam akhirnya nyari lagi, bilang sama Ropek, Pek, kamu jaga, yo, kamu jagain nanti kalau ada apa-apa seperti biasa dicatetin, ya. Loh, sampean mau kemana tuh mas? Saya mau nyari tukang lagi. Loh, tukang yang tadi? Nggak bisa katanya. Oh gitu ya mas. Apa tak anuin aku? Nanti bingung nanti kalau ada orang yang nyewa atau apa nanti malah bingung. Yo mas. Yo mas, hati-hati mas.
Akhirnya Mas Imam sendiri yang jalan. Karena apa? Mas Imam ini udah menugaskan Ropek ya kan untuk pencatatan keluar masuknya mobil gitu kan ya. Terus cuci mobil segala macem. Jadi Mas Imam ini nggak pengen dia ini pikirannya bercabang gitu kan. Nah singkat cerita, Mas Imam ini naik motor muter-muter hingga pada akhirnya Mas Imam ini sampai ke kampung sebelah. Di kampung sebelah Mas Imam ini mampir ke warung, jajan di situ sembari tanya gitu. Nah pedagang warungnya ini seorang laki-laki. Mas Imam pun nanya. Pada numpang nanya, "Iya Mas, ada apa ya Mas? Saya ini kan penghuni baru. Yo di kampung sebelah." "Oh iya Mas, bisa saya bantu? Apa Mas?" "Saya ini butuh orang untuk bersihin rumput-rumput ilalang-ilalang bagian halaman belakang Pak De." "Oh sebentar, ponaan saya itu bisa. Ponaan saya ini sering disuruh orang-orang." Nah akhirnya penjaga warung tadi manggil ponakannya. Datanglah ponakan Pak D tadi, si penjual warung ya, si pedagang warung. Kita sebut saja namanya Azam. "Ini namanya Azam. Zam, sana Zam, itu ada job kamu buat bersih-bersih katanya." "Oh iya Pak, saya mau Pak." Nah Azam langsung ngambil peralatan ya kan, gunting rumput, cangkul segala macem. "Saya bawa motor sendiri aja Pak, nggak apa-apa. Nanti saya ngikutin motor dari belakang aja." Nah akhirnya si Azam mau. Usia Azam ini kurang lebih 25 tahun. Jalanlah menuju ke rumahnya Mas Imam. Setelah itu Azam diajak ke belakang. Azam pun mengiyakan. "Oh ini, yaudah saya kerjakan sekarang." Akhirnya Azam langsung di situ bersih-bersih. Rumput-rumput mulai dibersihkan sama dia. Ilalang-ilalang mulai dibabat sama dia. Tanah-tanah gundukan ini mulai dicangkul sama dia. Jadi bener-bener bersih. Ya kan, bener-bener bersih pelan-pelan. Nah pada saat itu karena memang halamannya ini agak luasan, istrinya Mas Imam ini bilang, "Mas Azam ini minumnya di sini ya." "Oh iya Bu, iya Bu." Imam kembali lagi nih. Imam kembali lagi langsung ke depan nemuin Ropek. "Pek, itu udah ada tukangnya." "Oh iya Mas, orangnya gimana Mas? Mau itu babatin sebanyak itu?" "Mau kok." Mas Azam lagi bersih-bersih, istrinya Mas Imam ini ngomong sama Mas Imam, "Mas anterin aku ke pasar yuk, ki belanjaan harus mulai dontek, udah mulai pada habis." Nah pada akhirnya Imam pun keluar ngomong sama Ropek juga, "Pek, jagain yo, nanti kalau dia butuh apa-apa itu di belakang, itu nanti kamu layani." "Oh iya Mas, siap Mas." "Lah sampean mau kemana?" "Mau ke pasar." Mas Imam nganter istrinya naik motor keluar dia gitu kan. Tak lama kemudian, kurang lebih setengah jam ya kan, Mas Imam akhirnya balik lagi nih sama istrinya ya kan, setelah dari pasar. Mereka langsung masuk ke rumah. Ropek juga lagi sibuk di depan gitu kan, melewati Ropek juga. Nah saat Mas Imam mau ngecek gitu kan, kebutuhan tukangnya apa lagi, tanya gitu kan. Nah ini Mas Imam ini kehilangan tukang itu. "Mas Azam? Mas? Mas Azam? Mas?" Apa itu? Tiba-tiba Mas Imam melihat di situ ada bercak darah. Kok ada darah? Dan saat dia mati, ini darah menetes. Akan tetapi, ini masuk ke dalam rumah ya kan, ini darah berhenti. Tak ada tetesan lagi. Kemana ini? Mas Imam langsung menuju ke depan. Tanya sama Ropek, "Pek, tukang yang di belakang mana? Tadi bilangnya mau beli rokok ya Mas." "Beli rokok? Itu udah tak beliin rokok loh. Ada cemilan-cemilan juga." "Lah gak ngerti Mas. Tadi bilang sama aku, 'Mas aku tak nyari rokok dulu ya Mas.' Hanya bilangnya seperti itu. Makanya saya bingung. Masa Mas Imam gak beliin rokok?" "Pek sini Pek, kamu lihat ke belakang." Pada saat Ropek ini diajak ke belakang, ini sepanjang perjalanan menuju ke halaman belakang, Imam ngomong, "Pek, aku lihat tadi ada darah. Apa tukangnya itu kegores apa gitu, kena arit atau apa? Kena sabitnya atau gimana?" "Lah gak ngerti aku Mas. Kayak baik-baik aja kok Mas. Oh bilangnya mau beli rokok. Ayo ke belakang. Loh. Pek, tadi di sini ada darah loh Pek. Nah ini masuk ke dapur ini, yang sebelah sini nggak ada Pek. Tapi kenapa ini darah hilang Pek?" Nah Mas Imam memastikan, manggil istrinya. Istrinya ini lagi nata-nata kan. Jadi ada lemari di situ untuk nata-nata kayak belanjaan-belanjaan. Mas Imam manggil istrinya. Dek sini Dek. Kamu tadi bersihin apa, nyiram-nyiram apa gitu nggak di tanah ini, bagian ini ke arah sana?" "Enggak kok Mas, aku masih ini betul-betulin ini kok." Emang kenapa toh Mas?" "Ya Pek nggak apa-apa. Udah. Balik lagi kerja. Udah. Imam tambah tanda tanya. Akhirnya Imam nungguin Azam balik lagi nggak nih, yang ngomongnya tadi beli rokok. Singkat cerita, ternyata 1 jam sudah ditungguin. Ini nggak balik-balik, siang-siang loh ini. Hingga pada akhirnya Imam pun ngomong sama Ropek, "Pek, ini kurang lebih dia keluar, ini udah lama belum? Yo tadi sampean ini
pergi ke pasar. Yo nggak lama kemudian dia terus langsung keluar, bilangnya beli rokok mas. Warung rokok juga nggak jauh dari sini ada yo. Nah pada saat itu imam memastikan datanglah ke warung rokok yang memang tidak jauh dari situ. Pak, tadi ada orang yang beli rokok kesini nggak? Belum ada kok mas. Imam tambah bingung. Kenapa ya? Aku juga belum ngasih uang. Akhirnya imam penasaran. Imam kembali menuju ke rumahnya Azam, ke warungnya Pak D itu, ya kan? Nah, datang lagi ke sana, ke kampung sebelah itu. Mas Imam ini tanya sama Pak D tadi, penjual warung tadi. Pak D, numpang tanya, si Azam pulang nggak? Loh. Kan kerja di tempat sampean, kok pulang piye? Enggak, soalnya di tempat saya udah nggak ada. Katanya mau beli rokok, tapi saya tungguin udah 1 jam, nggak datang lagi Pak D. Oh yowes, bentar. Atau pulang ngambil alat atau apa? Bentar saya tengokin dulu. Akhirnya Pak D langsung menuju ke belakang, menuju ke rumahnya Azam. Tak lama kemudian Pak D datang. Ngomong sama Mas Imam. Mas Imam, maaf nih mas, ponakan saya nggak mau lanjutin kerja. Mas Imam bilang, loh nggak lanjutin kerja gimana? Kerjaan kan belum beres. Iyo, katanya disuruh cari orang yang lain lagi. Nggak ngomong apa-apa kok, dia cuma ketakutan. Nggak, soalnya gini Pak D. Saya ini tadi lihat ada bercak darah, takutnya kenapa-napa, apa dia ini kena pisau atau apa segala macam. Saya takut. Ponakan saya malah bilang nggak mau lagi kerja di situ. Kok aneh? Ya udah Pak D, kalau memang dia nggak mau lanjutin kerja Pak D, ini ada uang buat dia. Saya kan belum ngasih upah. Oh yo, terima kasih. Nah pada saat itu imam ini pulang sambil bingung nih, perjalanan menuju ke rumah. Ini bingung. Ini kenapa Azam nggak lanjutin lagi? Terus Pak D penjual warung itu bilang kalau Azam lagi ketakutan. Nah kenapa? Ada apa ini? Singkat cerita, imam lagi bingungan, ya kan? Imam pun jelasin sama istrinya. Ya kan? Imam jelasin ketika istrinya ini tanya, Mas lah itu kok kurang rapi? Udah, orang dia ini ada urusan juga, makanya aku juga bingung. Gimana sih orang-orang? Orang dikasih kerjaan, bukannya diberesin malah kayak gini setengah-setengah. Udah wis Dik, nanti tak cari lagi. Sore harinya ada kejanggalan lagi. Bu Sumirah kembali datang. Dan datangnya ini setiap menjelang mau maghrib. Selalu seperti itu. Bu Sumirah datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Imam langsung tanda tanya lagi. Ini kenapa orang gak percayaan sama saya? Kenapa harus dikontrol terus? Kan saya ngontrak di sini jadi risih. Bu Sumirah bilang, maaf yo ganggu. Biasa saya pengen jalan-jalan ke rumah ini keliling-keliling. Iya Bu, monggo silahkan. Bu Sumirah datang, masuk ke dalam rumah. Istrinya Imam pun sampai ngomong sama Imam, Mas kok kesini terus itu orang? Kayak gak percaya. Udah, gak apa-apa. Bu Sumirah keliling. Dan pada saat itu dia berhenti tepat di depan kursi goyang lagi. Berhenti sejenak di situ. Setelah itu dia tidak lanjut jalan. Akhirnya dia menuju ke halaman. Loh mas. Imam langsung datang. Ya Bu, gimana Bu? Ini ukiran kok dipindah sebelah sini aja naruhnya. Jangan dipindah-pindah. Yo, oh iya Bu, iya. Maaf Bu, tadi soalnya lagi bersihin. Istri saya ini mau jemur-jemur pakaian. Takut Bu ilalangnya banyak. Oh gitu. Lain kali jangan dibetul-betulin ya. Seadanya aja udah. Bu Sumirah memesanin kayak gitu. Ngasih pesan seperti itu. Mas Imam bilang, bukannya hanya kursi itu aja Bu. Yo enggak. Ini yang udah tertata kayak gini udah, biarkan saja. Setelah selesai maghrib, Bu Sumirah pulang. Imam jadi berpikir, ini ngapain sih? Kok aneh emang, ini paling kegeser juga dikit. Mas, kamu mikirin apa? Istrinya Mas Imam. Gak apa-apa Dek. Imam tambah tanda tanya dengan rumah kontrakan itu. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, Imam ini keluar dari rumah nih, keluar dari rumah halaman, dia ini mau beli rokok. Jadi kurang lebih ini jam 9 pagi. Imam ini keluar, dia ke warung rokok yang tak jauh dari rumah. Gitu ya kan. Om, beli rokok Om. Oh iya. Gimana Mas Imam? Di situ enak nggak? Ya enak lah. Imam beli rokok. Om, numpang duduk-duduk di sini ya. Yo Mas Imam, nggak apa-apa. Nah, nggak lama kemudian, om penjual rokok tadi ini ikut duduk-duduk juga nih, nemenin Mas Imam. Nah, om penjual rokok tadi ini tanya ke Mas Imam. Mas Imam kalau tak amat-amatin kok kayak lagi mikirin opo gitu Mas. Iya sih Om. Saya bingung. Bingung kenapa? Om, kalau boleh tahu nih,
ini dulu rumah ini bekas apa sih Om? Soalnya ini saya nempatin itu rumah kayak aneh Om. Saya juga sepi. Orang-orang yang nyewa sini ya kan, ini udah mulai jarang. Harusnya ini kan tempat strategis, lebih strategis dari tempat saya yang dulu. Sewanya juga murah. Apa sih Om? Ini rumah ini dulunya apa? Kalau itu piye yo ceritanya? Saya ini juga sama kayak Mas Imam. Saya pendatang juga gitu ya. Tapi saya tahu kalau rumah itu udah lama kosong. Gak ditempatin itu udah lama. Setahu saya itu. Nah, ada juga pembeli ya kan, warga-warga sini juga selalu ngingetin saya. Kalau ada mangga jatuh yang ada di pekarangan itu, di halaman rumah itu, jangan pernah diambil. Itu pesan dari warga. Makanya saya bingung. Lah nanti itu pada berceceran di jalanan kan kotor jalanan airnya. Tapi yo nanti ada yang mengutin, disingkirin. Itu ada. Petugas-petugas itu ada. Cuma saya di sini dipesenin sama warga sini nggak boleh ngambil. Itu aja yang saya tahu Mas. Akhirnya Mas Imam bingung kan? Kok aneh? Ada apa ini dengan rumah ini? Semakin tanda tanya. Ya udah Om kalau gitu saya masuk dulu. Oh ya Mas Imam. Mas Imam balik lagi. Masih memikirkan. Saat itu juga dia berhenti di depan pohon mangga itu. Mas Imam liatin pohon mangga ini. Gak ada apa-apa, ini mau pohon mangga ya. Wajarnya pohon mangga biasa. Besar banget enggak. Terlalu kecil juga enggak. Nah, udahlah. Tak lama kemudian handphonenya Mas Imam ini berdering. Ya kan? Handphone Mas Imam berdering. Saat itu ternyata yang telepon adalah gurunya Mas Imam. Jadi Mas Imam ini punya guru ngaji. Kita sebut saja namanya Pak Yai Holik. Pak Yai Holik ini telepon, diangkatlah sama Mas Imam. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam Pak Yai. Gimana kabarnya Pak? Baik. Ada apa Pak Yai? Tumben telepon. Gini Mam, kalau bisa ya, lusa itu ke tempat saya. Ajak istri dan karyawan kamu. Ada apa Pak Yai? Ada selamatan, ada syukuran. Datang ya, lusa. Ya sore-sore lah ya, habis asar. Datang ke tempat saya. Oh iya Pak Yai, siap. Nanti saya datang ke sana. Telepon ditutup. Nah akhirnya Imam ngomong sama istri dan Ropek. Imam ngomong sama istri dan Ropek ya kan, bahwa nanti lusa sore kita diundang di acaranya Pak Yai Holik. Ada acara syukuran. Singkat cerita, tibalah hari itu. Mereka akhirnya bertiga berangkat dengan menggunakan mobil. Sesampainya di tempat Pak Yai Holik ternyata udah ramai, banyak orang berdatangan di situ. Nah Pak Yai Holik pun nyambut si Imam. Imam, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Mari duduk. Kumpullah di situ jadi satu. Acara di situ dimulai, ya kan? Setelah selamatan syukuran udah selesai, ya kan? Ini ternyata syukurannya anaknya Pak Yai Holik ini kayak diangkat jabatan. Jadi ada syukuran di situ. Nah, setelah selesai secara syukuran, Pak Yai Holik ini ngomong sama Imam, "Mam, kok cuma bertiga? Mbok dijak semua. Kalau kesini tuh diajak semua." Loh, ya emang tak ajak semua kok Pak Yai. Loh, itu kan ada yang di rumah masa iya ditinggal disuruh bersih-bersih sih? Maksud Pak Yai? Iya, masa ada yang ditinggal toh? Itu di rumah kan ada. Nah, Pak Yai Holik, dia ini kayak punya mata batin. Dia ini tahu, dia ngerti bahwa siapa lagi penghuni-penghuni yang ada di situ. Tiba-tiba Pak Yai Holik ngomong seperti itu. Itu yang di rumah nggak diajak. Satunya Ropek siapa? Joni Pak Yai. Nah, iya. Si Joni kok nggak diajak? Malah disuruh bersih-bersih di rumah. Saat itu Imam juga langsung ngomong, "Loh, Joni lagi di kampung Pak Yai. Joni lagi di kampung, dia ini sakit, belum berangkat lagi." Oh, berarti saya ini salah lihat. Imam tambah bingung. Akan tetapi, karena memang di situ ada acara sedang ramai juga gitu kan ya. Imam juga nggak pengen nakut-nakutin istrinya, begitu juga dengan Ropek. Sebenarnya Imam juga sudah mulai ada tanda tanya. Si Joni kan lagi di rumah. Dan tak lama kemudian ini ada tamu-tamu lagi. Akhirnya kepotong. Obrolan itu terpotong. Singkat cerita akhirnya pamitan. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah, Ropek ini nanya, "Pak Yai Holik itu bilang gimana sih Mas? Orang Joni ini lagi sakit kok belum berangkat. Kok bilang di rumah suruh bersih-bersih. Apa jangan-jangan Joni udah pulang ya Mas? Kita nggak ngerti ini Mas. Jangan-jangan Joni udah pulang, kita ini ke tempatnya Pak Holik Mas." Oh, bisa jadi kayak gitu. Setelah sampai di rumah ya kan, ternyata enggak. Rumah masih gembokan gitu kan, yang digembok dari luar. Dan nggak mungkin Joni bisa masuk ke situ. Dan dicek ke dalam rumah nggak ada Joni. Joni belum datang. Mas Imam memastikan. Telepon Joni. Yang ngangkat keluarganya Joni. Dengan mengatakan Joni masih nggak enak badan. Belum fit untuk berangkat. Singkat cerita, keesokan harinya. Ini pada malam hari, ya kan. Pada malam hari kurang lebih jam 11:30. Tengah malam nih ya kan.
Ini si Sari, ya kan, yang udah tidur, sampingnya juga Imam. Ini Sari kebelet pipis. Nah, pada saat Sari kebelet pipis, ya kan, Sari ngomong sama Imam, "Mas, aku kebelet pipis, Mas. Anterin, Mas." Orang di rumah kok takut. Terang semua, lampu juga banyak. Itu Ropek juga masih begadang pasti. Yo. Akhirnya si Sari, istrinya Imam, dia menuju ke toilet. Nah, setelah menuju ke toilet, dia kencing nih. Ya kan, udah pipis selesai, dia keluar dari toilet. Tak lama kemudian saat dia baru melangkah, kaki ini kan dia menginjak keset kan ya. Dia menginjak keset, dia baru melangkah 2 langkah. Tiba-tiba dia dikagetkan, ini ada suara. Sari bingung, suara apa? Tikus atau apa? Mata Sari ini langsung mencari di mana sumber suara itu. Suara tadi ini dihasilkan, bunyinya ini dari kursi goyang yang ada di samping kamar mandi, yang dimana Bu Sumira melarang jangan menggeser kursi itu. Istrinya Imam, si Sari, ini kaget melihat kursi itu goyang sendiri. Kok goyang sendiri? Tak lama kemudian kursi itu justru bergerak ke arah belakang. Sak! Langsung membentur tembok. Brak! Mas Imam! Imam langsung datang. Ada apa? Mas, coba lihat kursi itu, Mas. Coba lihat kursi itu. Lah kok iso, Dek? Kamu ngapain sama kursi itu? Kan udah dipesenin sama Bu Sumira, jangan diapa-apain. Kok malah kamu kursi itu dimundurin, nempel ke tembok? Mas, beneran aku gak mundurin. Mas, aku beneran gak mundurin. Tadi kursi itu goyang sendiri. Setelah itu kursi itu ke belakang, Mas. Ini menghantam tembok. Lah, kok iso? Ini kalau Bu Sumira tahu ini gimana? Kamu beneran? Ini kursi jalan sendiri? Beneran, Mas? Ini mau dibetulin gak ya? Mas, betulin aja, Mas. Mas, betulin, aku takut kenapa-napa. Yo. Ya udah. Mungkin angin. Imam ini masih positive thinking agar istrinya tidak takut. Padahal Imam sendiri ini udah nebak, ini udah nggak beres, rumah ini udah nggak beres. Imam ini melanggar. Sebenarnya tidak boleh mengotak-atik kursi itu. Akan tetapi daripada istrinya ketakutan, ini dibalikin lagi kursinya, ditaruh di tengah lagi. Jadi posisinya ini kursi ada di tengah. Jadi ruangannya ini samping kamar mandi, kotak gitu kan. Ini nggak ada pintunya, terlihat jelas di situ. Ini kursinya ada di tengah. Nah, tadi sampai mundur mengenai tembok. Ini dibalikin lagi, dikembalikan lagi seperti semula sama si Imam. Udah deh, ayo, udah tidur. Ngantuk kamu. Atau mungkin tadi angin atau apa, mungkin ada kucing atau apa. Enggak kok, Mas. Kok ngeri yo, Mas? Nah, saat mereka ini bareng-bareng masuk kamar, ini tiba-tiba si Sari kaget kembali. Mas, coba lihat, Mas. Coba lihat itu keramik. Keramik kembali pecah lagi. Dan hanya satu keramik. Keramik yang dimana itu dibetulin berkali-kali selalu pecah. Mas, coba lihat. Lah kok iso? Keramik kembali pecah lagi. Dan itu hanya satu. Nggak berapa gitu retak atau apa. Ini apa akar pohon ya masuk ke dalam atau gimana ya? Atau akar pohon mangga itu depan atau gimana ya? Masa iya, Mas, sejauh ini, Mas? Mas, kok ngeri ya, Mas? Ini rumah apa sih, Mas? Ya istirahat aja. Mas, enggak, aku nggak bisa istirahat kalau kayak gini, Mas. Istrinya Imam nggak bisa istirahat. Akhirnya duduk-duduk di teras rumah semuanya. Begitu juga dengan Ropek. Ternyata Ropek juga nggak tidur di situ. Memang dia yang pertama disuruh jaga gitu kan ya. Dia juga sedikit takut sebenarnya. Akhirnya udah ngobrol di situ sampai pagi. Akhirnya pada pagi hari ini pada ngantuk. Karena apa? Nggak pada tidur. Istri ketakutan terus-menerus ya kan. Ini membuat istrinya Mas Imam ini ngomong sama si Imam. Mas, kalau ada kayak gini lagi, mending aku pindah. Aku mending pindah ke tempat ibu dulu. Sampai bener-bener tempat ini aman. Aku nggak mau. Aku nggak mau kenapa-napa ada di sini. Aku nggak mau, Mas. Malam selanjutnya nih, ya. Malam selanjutnya ini malam-malam si Sari udah tidur. Ya. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba si Sari bermimpi. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek, dia menggunakan peci hitam dan pakaiannya ini kayak pakaian silat, kayak pakaian Betawi gitu. Kalian lihat pakaian Betawi seperti apa? Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini tiba-tiba jalan kaki dengan menggunakan tongkat. Jalan kaki, ini di mimpinya Sari melihat dengan jelas kakek-kakek itu menuju ke kursi goyang.
Dan setelah di kursi goyang itu, si kakek ini langsung duduk dan mengundurkan kursi itu. Bener-bener dipepetin sama tembok. Ini sama kayak apa yang udah pernah Sari lihat. Mas, ada kakek-kakek. Mas, ada kakek-kakek duduk di kursi goyang, Mas. Mas. Bangun, Sari. Bangun. Mas, kamu mimpi apa? Mas, aku lihat ada kakek-kakek. Ini pakai peci, dia bawa tongkat. Pakaiannya ini kayak orang Betawi, Mas. Pakaiannya itu hitam-hitam gitu, Mas. Terus dia ini jalan menuju ke belakang. Terus dia duduk di kursi goyang. Terus kursi goyang itu dimundurkan dia sendiri, Mas. Itu kakek-kakek, Mas. Kakek-kakek. Mas, pokoknya aku gak mau tahu. Pokoknya besok pagi aku harus pulang ke tempat ibu. Aku harus pulang ke tempat orang tuaku. Selama di sini belum aman, aku nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang, aku mau tetap di sana. Iya, sabar, nunggu pagi. Iya, pokoknya aku mau pulang. Si Sari minta pulang dan keesokan harinya akhirnya Mas Imam nganter Sari. Sedangkan kotanya lumayan jauh. Orang tua Sari juga tanya, "Ono apa, Mam? Ribut lagi?" "Enggak, Bu. Sari pengen di rumah, katanya rindu sama ibu, bapak dan adik-adik." "Ojo do ribut yo." "Enggak, Bu. Si Sari ngomong, "Enggak ribut kok, Bu." "Tenan, Ibu enggak mau denger kalian ini ada ribut-ribut." "Enggak, Bu. Beneran, saya dan Sari enggak ada ribut-ributan, Bu. Beneran, Ibu tenang aja. Doain biar usaha saya lancar." "Ya wis, Mam. Jangan lupa sholat." "Nggih, Bu." Akhirnya Imam balik lagi setelah nganterin istrinya. Imam balik lagi pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan Imam juga berpikir, ini ada apa? Siapa kakek itu? Yang dilihat di mimpinya, istriku. Nah, sebelum sampai rumah, Imam kepikiran, ini kan kalau diterusin gangnya ke tempat Joni. Aku sekalian, aku mau jenguk Joni. Joni kenapa nggak datang-datang? Ada apa ini? Nah, hingga pada akhirnya Imam menuju ke rumah Joni. Imam kaget ketika parkir mobil, Joni di situ sedang nyapu halaman. Imam langsung turun dari mobil kan. "Joni, Mas, kok datang ke sini, Mas?" Loh, kamu itu gimana sih? Kamu kan udah sehat, kenapa nggak langsung balik lagi? Kasihan si Rope. "Udah, Mas, ini Mas, duduk dulu, Mas." Akhirnya disuruh duduk, ada teras di situ kan ya. Joni menyuruh Imam untuk duduk. "Mas, Imam duduk dulu, Mas. Tak bikinin minum, Mas." Nah, nggak lama juga kakaknya juga datang gitu kan ya, bapaknya juga datang. "Pak, salaman juga, Mas, salaman." Ya kan? Setelah itu Joni datang, keluarga akhirnya pada masuk. Joni ngomong sama Imam, "Mas, maafin aku, Mas. Bukannya aku malas kerja, Mas. Sebenarnya, gimana cara ngomongnya ya, Mas? Nanti kalau aku ngomong, nanti kamu pemikirannya gimana, Mas? Enggak, kamu ngomong aja. Kenapa kamu nggak berangkat? Sedangkan kamu itu udah sembuh. Kasihan si Ropek. Dia jaga sendiri, apa-apa sendiri. Dibantu sama supir itu pun kadang kalau ada yang nginep, kalau nggak mereka pulang. Kamu itu gimana sih, John? Orang nyari kerjaan itu susah." "Iya, yo. Jadi gini, Mas, aku sempet sakit, Mas. Aku itu sempet sakit, tapi ternyata penyakitku itu nggak disebabkan dari penyakit biasa, Mas." "Maksudmu apa?" "Aku itu sempat kesurupan di rumah, Mas. Sampai bapakku manggil Kiai, Mas." "Kiai? Kamu sampai dipanggilin Kiai?" "Iya, Mas. Aku ditempati sampean itu, Mas. Ini boleh percaya, syukur. Nggak percaya, yo itu yang aku harapkan. Sampean akhirnya nggak takut tinggal di situ." Apa? Kamu mau cerita apa? Kamu cerita. Cepat cerita. Sampai ingat, Mas, waktu malam-malam sampai main catur sama Ropek. Ingat gak, Mas? Terus aku tidur, ya. Itu aku jelas-jelas, Mas, pengen ngingetin sampean sama Ropek. Pengen ngingetin, tapi aku itu dalam keadaan yang memang memejamkan mata. Tapi aku lihat jelas, aku pengen ngingetin, kalau mainnya itu gak usah keras-keras. Ngomong obrolannya ini gak keras-keras. Jangan kenceng-kenceng. Karena apa? Ternyata, Mas, itu aku kaget. Ada kakek-kakek keluar dari dalam rumah, Mas. Dia melotot ke arah kalian. Nah, nggak tahu kenapa, ya. Karena aku ini mau mengingatkan kalian berdua ini nggak bisa. Kakek-kakek ini justru malah mencekik aku, Mas. Kakek-kakek. Terus bentuknya kayak apa kakeknya? Dia pakai peci hitam, Mas. Pakaiannya ini serba hitam, ya. Terus pakai kaos putih. Pakaiannya ini dibuka loh, Mas. Dalamnya ini kaos putih. Terus pakai celana hitam. Dia bawa tongkat. Itu tongkatnya itu disenderin, setelah itu dua tangannya ini langsung cekik aku, Mas.
Aku itu mau ngasih tahu ke sampean-sampeannya, biar nggak berisik karena udah malam. Tapi ini susah, Mas. Jadi kakek-kakek itu merasa terganggu. Itu, Mas. Setelah itu aku ini bener-bener badan kerasa pegel semua, Mas. Dan gak hanya itu, Mas. Aku lihat sendiri. Pas aku mau kencing, pernah itu, Mas, aku mau kencing ke belakang. Kursi itu bolak-balik maju mundur, Mas. Kursi goyang, Mas. Kursi goyang tua itu bolak-balik maju mundur, Mas. Aku mau ngomong, takutnya nanti pada ketakutan. Apalagi Mbak Sari. Itu, Mas. Setelah itu aku ngerasa badan bener-bener gak enak, demam. Aku bener-bener mau ngomong, ini takut, Mas. Kakek-kakek itu juga kayak ngancem aku, kayak gak boleh untuk ngomong. Nah, pada akhirnya aku ini sempat kesurupan, Mas, di rumah. Sakit-sakit terus menerus. Aku ngomong sama masku, yo, kalau Mas Imam telepon, bilang saja aku lagi sakit, gak usah menceritakan panjang lebar. Takutnya Mas Imam dan keluarga, Ropek juga, ini nanti di sana ketakutan. Itu aku mesenin keluargaku itu, Mas. Dan kiai itu, Mas, yang nyembuhin aku juga bilang, di situ ada penunggunya, Mas. Nah, ini akhirnya aku udah mendingan, Mas. Gini aja, Mas. Alangkah baiknya sampean mending cari karyawan yang lain dulu. Nanti kalau sampean ada project apa lagi atau apa-apa segala macam, aku ikut sampean. Tapi nggak di tempat itu, di tempat lain. Aku mau. Joni bilang seperti itu. Imam ini masih bengong, Mas. Aku ngomong kok bengong sih, Mas. Mas Imam. Iya, John. Sebenarnya aku tadi itu habis nganterin istriku. Istriku juga melihat kakek-kakek itu. Apa yang kamu lihat? Ini sama persis yang dilihat istriku. Nah kan, Mas, ternyata bukan aku aja, Mas. Itu kakek-kakek dari mana itu, Mas? Tua banget belum? Tapi ngeri, mukanya itu ngeri, Mas. Ya toh, Mas, terus istrimu pi, Mas? Dia minta pulang. Dia minta pulang ke orang tuanya. Dia juga gak mau tinggal di situ selama rumah itu masih neror. Tapi kok aneh yo. Dan yang aneh lagi, John, keramik dalam rumah itu lagi-lagi pecah. Padahal aku udah manggil tukang. Tukang juga gak ada yang mau bersihin halaman belakang. Aneh lagi nih, John. Setiap menjelang maghrib, Bu Sumirah, pemilik kontrakan itu pasti sering datang. Yo berapa hari sekali lah. Nanti dia duduk, dia terus liatin kursi goyang itu. Setelah maghrib selesai dia pamit pulang. Terus kayak gitu, John. Yo Thomas, ada apa-apa, Mas? Ada nggak beres dengan kontrakan itu, Mas? Pantes we, Mas. Ilalang banyak, harga murah, orang nggak ada yang berani nempatin. Itu, Mas, aku mikirnya itu, Mas. Udah gini aja, pokoknya kalau sampean punya project lagi, panggil aku, tapi jangan di tempat itu. Yo wes, John, nanti gampang tak nyari karyawan lagi buat ngantiin kamu. Yo, Mas, maafin aku, yo, Mas. Bapak ibuku nggak ngizin kok, Mas. Yo wes, aku tak pamit. Akhirnya pamit sama bapak ibunya. Bapaknya pun ngomong, nah Imam, maafin Joni ya, nggak bisa ikut lagi. Joni udah cerita kan? Nggih, Pak, udah, Pak. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu, Pak. Akhirnya Imam pun pamit pulang. Akhirnya kan Imam melanjutkan perjalanan pulang. Singkat cerita, sampai di rumah ini udah habis isya pas. Habis isya pas kurang lebih jam 7:30 ya kan. Imam kaget. Kagetnya kenapa? Rumah ini gelap. Loh, halaman rumah gelap. Ini Ropek gimana sih? Lampu gelap semua kayak gini. Nanti kalau ada pelanggan mau balikin mobil atau pelanggan mau nyewa mobil, ini gimana? Kok bisa gelap kayak gini? Apa konslet? Aku masuk. Akhirnya Imam masuk. Ropek, pintu rumah nggak dikunci. Ropek, kamar Ropek ditengok kan? Nggak ada juga. Mana ini bocah? Dinyala-nyalain, lampu nyala. Lampu kok nggak dinyala-nyalain kayak gini sih? Ini bocah kemana sih? Dicari ke belakang ya kan? Ke dapur nggak ada. Kemana ini? Setelah itu Imam ini kaget ketika melihat ke arah kamar mandi, pintu ngebuka. Ropek ini pingsan di dalam kamar mandi. Ropek. Akhirnya Imam langsung masuk ke dalam kamar mandi. Pek, kamu kenapa, Pek? Mas, kamu kenapa, Pek? Akhirnya diangkat. Ropek diangkat, dipindahkan ke dalam. Mas, Pek, kamu kenapa, Mas? Mas, ngeri banget, Mas. Ngeri banget, Mas. Ada apa ini?
Setelah itu Imam langsung ambil air, Ropek ini dikasih minum. Mas, ngeri banget mas. Itu leher kamu kenapa, Pek? Leher Ropek ini ada cengkeraman, kayak bekas cengkeraman. Kenapa mas leherku mas? Itu merah-merah kayak gitu. Lah, merah apa mas? Itu kayak ada bekas cengkeraman di leher kamu. Ih, mas, apa itu nyata? Pek, ada apa? Cerita. Pelan-pelan cerita. Ropek pun akhirnya cerita. Mas, sebelum maghrib Bu Sumira itu datang mas. Iya, terus dia ini tanya mas, kok pada sepi kemana? Aku jelasin semua kan mas. Dia tahu kalau rumah kosong mas, hanya ada aku di luar. Nah, aku penasaran, ini Bu Sumira kenapa nggak keluar-keluar? Ternyata Bu Sumira ini megang-megang tembok mas, megang-megang seluruh tembok. Terus dia nangis. Nah, lampu itu mas, lampu yang kuno itu mas, yang di tengah-tengah itu mas, di ruangan itu mas. Dia ini ngeliatin lampu itu nangis. Terus lihat sekitar ruangan itu mas, nangis jelas mas. Orang tak intip kok mas. Tak mati tuh mas, tak mati. Nah, dia ini justru malah merasa seneng. Gak ada sampean, gak ada siapa-siapa, hanya ada aku. Dipikirnya aku ini gak lihat, aku ngintip. Kursi goyang itu mas dibelai mas. Kursi goyang itu dibelai mas. Karena aku bingung mas. Setelah itu aku langsung pura-pura langsung balik lagi. Aku ke depan lagi mas. Wah, aku deg-degan mas. Bu Sumira kok aneh ya mas, kayak orang gila loh mas. Setelah itu dia keluar mas, ngomong sama aku, saya pamit, jangan dipindah-pindah lagi. Aku bener-bener gak tahu dia ini maksudnya apa, aku gak ngerti mas. Nah, setelah Bu Sumira keluar, radio aku kencengin mas. Takut soalnya aku mas. Mau maghrib, mau apa, bodo amat, aku wedi mas. Terus terang aku gilo, aku takut. Radio tak kencengin mas. Aku takut saat itu radio tak kencengin. Padahal maghrib aku ngerti maghrib ya mas. Tapi kan jauh dari masjid di sini. Wes tak kencengin weh. Lah, aku kencengin. Suara apa itu mas? Baru dia mau ngomong seperti itu, ini tiba-tiba kayak ada suara angin. Pik, terusin Pik. Gak wis mas. Tutup dulu, terus kita pindah, terus ceritanya jangan di sini mas. Akhirnya, karena memang Imam penasaran, ya kan? Ini rumah dikunci semua nih. Kunci ya kan? Gerbang ditutup, keluar dari situ. Dia cari warung. Ropek akhirnya meneruskan ceritanya. Tak ngomong yo mas, tadi aku bener-bener rasain ada suara mas. Ada suara kayak angin lewat tapi kenceng mas. Nah, aku yo mas, setelah radio tadi tak kencengi, tiba-tiba ini ada kakek-kakek. Saat ngomong kakek-kakek, Imam langsung merinding kan. Merindingnya ini kok sama. Mulai dari istri, Joni ya kan. Ini Ropek juga cerita. Kakek-kakek itu mendatangi Ropek ya kan. Ini tiba-tiba mencengkeram leher Ropek. Ini ditarik ke arah belakang. Dijatuhkan tepat di halaman belakang. Saat itu Ropek ketakutan. Nah, saat Ropek ini mau lari ya kan. Ropek ini mau lari, tiba-tiba kakek tua tadi ini langsung membangkolkan bagian ujungnya tongkat di bajunya Ropek. Setelah dibangkolin ya kan, ini Ropek nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kakek-kakek tadi ini menarik Ropek, kembali dicengkeram lehernya ya kan, dicekik lalu dibanting di dalam kamar mandi. Ropek menceritakan, itu mas, ngono mas, ngeri. Baik, memang kayaknya nggak beres di rumah. Sebenarnya istriku juga ngalamin hal-hal yang aneh itu. Terus aku itu tadi dari rumahnya Joni juga cerita hal itu juga. Iya mas, pindah wae yo mas. Mending pindah mas. Kalau enggak aku bisa-bisa kayak Joni mas. Aku pindah juga mas. Aku enggak mau mati konyol di kontrakan itu mas. Udah gini aja, gimana kalau kita ke tempatnya Pak Yai Holik? Yo mas, mending kayak gitu mas. Cerita semua sama Pak Yai Holik. Sampai inget gak? Waktu itu kan beliau ngomong, lah kok Joni gak diajak? Padahal Joni sakit. Yo kan mas? Bener kan? Sampai denger waktu itu? Iyo, ayo kita ke sana. Akhirnya, ya kan, ini ke tempat Pak Yai Holik. Mereka baru cerita sepatah-sepatah, ya kan? Pak Yai Holik udah tahu. Yo wis, sekarang aku tak ke rumahmu. Pak Yai Holik ikut ke sana, pengen ngecek. Hingga pada akhirnya ini malam-malam Pak Yai datang ke situ karena Imam dan Ropek ini memohon, minta tolong. Pak Yai Holik akhirnya datang ke situ. Baru masuk gerbang Pak Yai Holik udah ngerasain hawa yang nggak enak. Tenan nih ora enak omah.
saat itu masuk. Nah, pada saat udah masuk ya kan, udah masuk ke rumah segala macam, ke ruangan, Pak Yai Holek ya kan, ini langsung mengambil tasbih dan berdoa terus menerus. Di situ Pak Yai Holek ngomong nih sama Imam dan Ropek, iki hawane ki atis lho, dingin ini, nggak kayak biasa nih, ini kuat. Saat itu ya kan, Pak Yai udah ngontrol segala macam, dia udah keliling rumah, begitu juga sampai halaman. Pak Yai Holek ini sampai dia ini lihat kursi itu, kursi goyang. Pak Yai Holek duduk di kursi goyang itu. Dimainkan kursi goyang itu sama Pak Holek. Anakku ki arep nggoto ning kene. Anakku itu mau nyari uang. Ojo mau ganggu. Anakku di sini mau nyari kerja, nyari uang, jangan diganggu. Pak Yai Holek ini kayak ngobrol gitu, kayak ngobrol. Nah, di sini Imam bingung. Oh, mungkin yang dimaksud anak saya. Gitu kan. Nah, setelah selesai dia udah muter-muter, Imam ngomong, Pak, sebenarnya saya tadi mau ngelarang sampai duduk di situ nggak enak, Pak. Nggak apa-apa, udah nggak ada kok. Udah nggak ada apa-apa, aman. Insya Allah di sini aman. Duduk-duduk di luar. Nah, Imam ini nyuruh Ropek, Pek, beli rokok, Pek. Iya Mas. Akhirnya Ropek beli rokok, ya kan? Saat Ropek beli rokok, Pak Yai Holek ini bilang sama Imam, Mam, iki wes aman. Insya Allah wes aman. Tapi pesanku siji. Yang kamu cerita itu siapa yang pemiliknya namanya? Bu Sumirah, Pak. Nah, kalau dia datang ke sini, terus bawa cemilan apapun itu, ojo mbok pangan. Iku pesenku. Nggih, Pak. Ya nanti saya nggak akan makan pemberian dari dia, Pak. Ya wis, ini udah aman kok. Tak lama kemudian Ropek pun pulang, gitu kan. Setelah beli rokok, gitu kan. Ngopi. Akhirnya Pak Yai Holek minta diantar pulang. Pulanglah Pak Yai Holek, ya kan. Nah, mereka berdua baru pulang lagi ke rumah itu. Dan ternyata memang benar. Malam itu tidak ada kejadian apapun. Mereka ini begadang sampai ngantuk, mereka berdua. Tak lama, ada sopir-sopir juga, ya kan. Yang ada penyewaan, juga ada yang mobil keluar. Keesokan hari juga ada lagi orang nyewa. Akhirnya ini kayak mulai laris nih. Lah, kok ada perubahan yo, Mas? Ini ada yang nyewa lagi? Iya, ini ada yang nyewa lagi. Ada. Hari ketiga aman. Hari keempat aman. Imam ini sampai ngabarin ke istrinya. Dek, arep mulai lagi nggak? Mau pulang ke sini lagi nggak? Apa masih betah di situ? Nanti aja lah Mas, aku masih ngeri. Udah aman di sini. Pak Yai Holek kemarin tak panggil, katanya juga udah nggak ada apa-apa. Nggak lah Mas, pokoknya aku nggak. Pokoknya kalau kamu nggak pindah dari tempat itu, aku nggak mau di situ Mas. Nggak mau aku Mas. Yo wis nanti sabar, sembari tak cari tempat lagi. Berarti Imam sudah memikirkan. Akan tetapi bertolak belakang dengan hatinya sebenarnya. Karena apa? Ini kenapa jadi rame penyewaan? Imam juga ngomong, menjelaskan ke istrinya juga. Aku sih pengen pindah deh. Ini lewat telepon ya. Ini aku pengen pindah, akan tetapi ini kok lancar jadinya orang nyewa. Bimbang lah. Tapi memang udah nggak ada apa-apa. Singkat cerita, ini udah lama kan ya, udah lama, kurang lebih mau 1 bulan. Hampir mau 1 bulan. Ropek ini ngomong sama Mas Imam. Mas Imam, ada yang beda nggak? Jelas. Sekarang udah aman dan rezeki kita lancar. Bukan itu Mas. Lah apa Bek? Sampean ngamati nggak? Kalau Bu Sumirah udah nggak pernah kesini lagi. Lah iya Bek. Bu Sumirah udah nggak pernah kesini lagi. Oh apa ya Bek? Apa jangan-jangan sakit? Mau sakit mau nggak, yang jelas Bu Sumirah udah nggak kesini lagi Mas. Iya Bek. Aneh ya Bek. Udahlah Pek, nggak usah dipikiri. Nah, singkat cerita nih, ya kan? Karena memang hampir 1 bulan nggak ke situ, ini Imam ngomong sama si Ropek. Pek, aku tak nilai ibu cuku. Aku nggak mau dicap jelek sama mertuaku. Aku nggak mau dicap jelek sama mertuaku. Aku tak tilik sana. Aku mau ke sana dulu, tak jenguk. Syukur-syukur bojoku itu, istriku itu mau tak ajak pulang. Berarti aku sendirian tuh Mas. Kan udah aman. Iya, yowis Mas, nanti aku minta teman supir-supir tak suruh kesini selama kamu di sana Mas. Tapi jangan lama-lama ya Mas. Iya, aku langsung pulang kok. Aku nggak nginep. Beneran ya Mas. Mas Imam karena udah lama nggak ketemu sama istrinya gitu kan, pengen jenguk juga gitu kan ya. Akhirnya Mas Imam ini pergi ke tempat istrinya. Gitu. Mas Imam langsung ketemu sama istri-istrinya gitu. Mas Imam langsung ketemu sama istrinya, keluarganya segala macam. Mas Imam menceritakan sama istrinya, udah aman kok Dek. Yang biasanya Bu Sumirah datang juga udah enggak. Keramik yang biasanya pecah ini juga udah enggak. Udah aman Dek.
Nggak tahu mas, aku kok kayak masih kebayang-bayang aja sama kakek-kakek tua itu mas. Udah, Pak Oleg itu udah ngomong sama aku aman. Dan ngasih pesen. Memang ngasih pesen. Beliau ngasih pesen, kalau dikasih makanan apapun sama Bu Sumirah jangan dimakan. Itu tok pesennya. Udah, itu tok. Pulang nggak yo? Oh, yo wis mas. Nanti 2 hari lagi lah kamu jemput aku sini. Aku tak ngomong ibu nanti, soalnya ibu juga ikut larang sih mas. Aku tak ngerayu ibu. Yo wis, 2 hari lagi tak jemput. Yo. Imam pun pulang, ya kan? Imam pulang dari tempat istrinya kurang lebih jam 11 malam baru sampai di tempatnya Imam lagi. Tempat kontrakan yang angker itu gitu kan. Nah, sesampainya di situ, Imam kaget lagi nih. Kagetnya kenapa? Imam melihat anak buahnya, Ropek dan 3 sopir, ini tiba-tiba kayak orang habis digebukin. Di teras ini mereka ini terngap-ngap, ternganga. Weh, kalian kenapa? Kok ngos-ngosan kayak gitu? Kalian kenapa? Kalian kenapa? Ada apa? Mas, jangan makan pisang itu mas. Jangan makan pisang itu. Di situ memang ada pisang. Ada apa? Kalian ini kenapa? Gak tahu mas. Belum lama kok mas. Belum lama. Baru setengah jam yang tadi mas. Awalnya kita baik-baik aja mas. Ini Ropek cerita. Dan ada satu ya kan. Ini yang udah parah banget. Dia muntah. Ini sampai udah gak ketahan ya kan. Ini muntahannya di teras. Ada apa ini? Ada apa? Ini Ropek dengan lemes. Ini Ropek menjelaskan. Mas, aku nggak ngerti ini kita keracunan apa. Yang jelas kita amati gara-gara pisang itu mas. Jadi pisang ini banyak gitu kan ya. Pisang ini banyak. Ini ternyata sebelum maghrib Imam ini sudah di tempatnya Sari. Udah di rumahnya Sari mau jemput istrinya. Ternyata Bu Sumirah datang. Bu Sumirah datang ke kontrakan membawa pisang. Nah, supir-supir yang ada di situ yang biasa bawa mobil ya kan. Ini langsung seneng. Wah, enak banget ini. Yang punya kontrakan baik. Ya, ini pisang dimakan. Sopir-sopir akhirnya langsung makan pisang itu. Begitu juga dengan Ropek. Ropek ikut makan juga. Memang di sini saat Pak Yai Holek ngasih tahu, pada saat itu Pak Yai Holek ngasih tahu ke Imam ya kan, apapun yang terjadi kalau Bu Sumirah datang ke situ ngasih makanan jangan dimakan. Nah pada saat itu Ropek kan lagi beli rokok ya kan, jadi dia nggak tahu berita itu dan Imam sendiri lupa ngasih tahu ke Ropek. Inilah terjadinya seperti itu. Semua keracunan. Nah Ropek pada saat itu masih janggal. Masa iya gara-gara pisang ini aku dan teman-teman kayak gini? Iya makan lagi. Ternyata tambah parah. Ropek menceritakan itu ke Imam. Ya ampun Pek, aku lali Pek. Aku lupa. Pak Yai Holek itu udah ngasih tahu aku apapun yang terjadi kalau Bu Sumirah datang ngasih makanan jangan dimakan. Aku lupa ngasih tahu kamu. Sampean itu gimana sih mas? Beneran mas. Aku perut kayak dikuras mas. Aku bolak-balik muntah ya mas. Ada apa ini? Akhirnya ya kan Imam yang panik ya kan. Imam langsung meluncur menuju ke rumahnya Pak Yai Holek lagi. Setelah sampai sana, Imam cerita, di rumah kayak gini pak, di rumah kayak gini pak, ya gini gimana pak? Akhirnya datang langsung Pak Yai Holek. Dikasih air mereka ini. Setelah dikasih air sama Pak Yai Holek, mereka agak legaan. Dari tadi aku sesak nafas sih mas. Iya mas, aku juga. Kok bisa pisang ini kayak gini? Pak Yai Holek langsung ambil pisang itu. Coba kayak apa pisangnya? Dimakan sama Pak Yai Holek. Oh mulai meneh. Oh pulang lagi. Lewat pisang ini. Pak Yai Holek tiba-tiba ngomong sama semua orang yang ada di situ seperti itu. Nah supir-supir tadi yang ngerasa udah nyaman, udah aman gitu ya, mereka ini langsung buru-buru pulang. Mas, aku tak pamit pulang gue mas. Aku pulang gue mas. Aku pulang aja mas. Mereka pun pulang. Tinggal Ropek, Imam, dan Pak Yai Holek. Saat itu Pak Yai Holek masuk ke dalam ruangan-ruangan lagi. Balik meneh kok. Dia pulang lagi ke sini. Untung istriku nggak jadi kesini lagi pak. Pak Yai Holek bilang, ini tak pagri, tapi kalian cari tempat lagi. Kalau bisa cari tempat lagi. Iki panggonane dhewe. Pada akhirnya, Ropek juga ngomong sama si Imam. Mas, pindah we mas. Beneran mas pindah. Aneh iki mas, kontrakan bener-bener aneh iki mas. Singkat cerita, Pak Holek pun pulang. Tapi malam itu aman, ya kan? Malam itu aman sampai pagi. Paginya Imam langsung nyari kontrakan lagi. Nyari tempat-tempat lagi. Singkat cerita, 2 hari sudah Imam ini mencari, akhirnya ketemu. Akan tetapi mahal. Tapi gimana lagi, biar aman. Memang gak jauh-jauh juga dari tempat-tempat situ. Karena Imam di sini belum berani gambling kalau nyarinya jauh. Orang yang biasa langganan, ini gak tahu tempatnya.
Dapatlah tempat, akan tetapi lebih mahal. Istrinya juga dikabari, ya kan? Istrinya juga dikabari. Begitu juga dengan Joni, dikabari. Aku wis pindah ini. Barulah Pak Yai Holek juga datang, ya kan? Kayak selamatan di tempat baru. Pak Yai Holek juga seneng, Kak. Kalian di sini lebih aman. Udah di sini aman, saya jamin aman ini. Istrinya Imam juga akhirnya ke situ, di tempat yang baru, pindahan. Akan tetapi ini mereka langsung pindah, belum menyerahkan kunci. Pak Yai Holek bilang, ambil kuncinya, semuanya udah diteliti lagi, ya kan, udah diteliti semuanya aman. Setelah itu kembalikan kuncinya. Satu lagi, kalau memang nggak ada setahun, uangnya jangan diminta lagi. Uang yang udah di sana jangan diminta lagi, udah biarin nggak apa-apa. Nanti rezekinya ada yang ganti. Udah percayalah. Tak temani aku ayo. Kalau kamu kurang yakin tak temenin aku. Pak Yai Holek bilang seperti itu. Akhirnya menyerahkan kunci ke rumahnya Bu Sumirah ini ditemani Pak Yai Holek. Datang ke tempatnya Bu Sumirah. Siang-siang. Ketok pintu gerbang ya kan. Dan gak lama kemudian seperti biasa. Yang keluar ini adalah pembantu perempuan. Yang dimana pada saat itu ketika Imam menanyakan kontrakan, pembantu itu hanya menundukkan kepala. Kayak seolah-olah ketakutan kayak apa segala macam. Imam pun bercerita. Pak Yai, Mbak ini pas aku tanya kontrakan awal-awal dia menundukkan kepala. Mbak, gini, anak saya Imam, ya ini mau nyudahi kontrakan. Mas Imam mau nyudahin kontrakan ya Mas Imam? Iya Mbak, kebetulan ada tempat lagi dan memang saya joinan sama teman Mbak, disuruh pindah Mbak. Saya malah seneng Mas kalau Mas Imam ini pindah. Tiba-tiba pembantunya bilang seperti itu. Loh, emang kenapa Mbak? Gak apa-apa. Ibu di mana Mbak? Ibu lagi ziarah, jadi saya nggak bisa manggilin. Terus ini saya ngasih pesannya ke ibu gimana Mas? Ya udah, kasih pesan ke ibu aja. Saya nggak ngelanjutin dan saya tidak meminta uang sisanya. Walaupun itu bulannya kan masih Mbak, masih berlanjut. Nggak apa-apa, sisanya nggak usah saya ambil. Saya ikhlas Mbak. Nah, kalau boleh tahu Mbak, itu sebenarnya rumah itu sejarahnya gimana Mbak? Saya nggak mau cerita. Pembantunya itu ketakutan. Nah, ibu di mana Mbak? Biar saya tanya. Jangan Mas, jangan. Ibu juga lagi ke makam almarhum suaminya Mas. Ya udah, sebenarnya ada apa? Saya nggak mau cerita Mas. Beneran Mas, saya takut Mas. Nah, Pak Yai Holek bilang, Mbak, tenang. Justru kalau Mbak cerita, ini di kemudian hari tidak membahayakan orang, nggak apa-apa Mbak. Udah cerita aja. Saya jamin nggak apa-apa. Kalau Mbak kenapa-napa, kayak saya Yai Holek ya kan, saya tinggalnya di sini. Saya yang tanggung jawab Mbak. Akhirnya pembantunya itu cerita. Pembantunya ini dengan rasa ketakutan dia cerita. Jadi dekat-dekat gerbang ada pos penjagaan gitu kan ya. Ini sudah lama nggak dipakai juga karena kayaknya nggak ada yang jaga di situ. Ini belakang pos itu ada kursi. Mereka duduk di situ, duduk di rumahnya Bu Sumirah. Rumahnya Bu Sumirah ini malah jauh lebih bersih karena memang dirawat, ditempati ya kan. Dan nggak ada bau-bau horor angker itu nggak ada. Rumahnya bersih, bahkan tamannya ini bagus sekali. Disitulah mbak-mbak pembantu di situ, asisten rumah tangganya Bu Sumirah cerita. Awalnya ketakutan, Pak Yai Holek ini memberi air. Ceritanya lancar. Akhirnya mbak-mbak pembantu itu, asisten rumah tangganya Bu Sumirah ini cerita. Jadi gini Mas, dulunya itu Bu Sumirah punya suami. Suaminya itu udah almarhum. Dulu Bu Sumirah dan suaminya itu mereka ini hidup susah. Suaminya ini namanya Pak Harjono. Kita sebut saja namanya Pak Harjono ya. Nah, pembantunya ini cerita lagi. Jadi dulunya mereka ini miskin. Suami Bu Sumirah ini kerjaannya hanya pemahat kayu. Pantas saja pas saya di situ saya melihat rumahnya itu banyak ukir-ukiran. Sampean tahu kan Mas Imam? Oh, iya saya lihat ada ukir-ukiran banyak di situ. Yang di belakang rumah di halaman itu banyak sekali. Nah itu Mas, itu peninggalan almarhum Bapak. Saya kerja di situ, saya nggak berani ngomong apa-apa Mas. Saya nggak berani gimana-gimana karena saya emang butuh uang. Saya butuh kerja. Saya nggak ngerti apa-apa. Nah, setelah itu Mas, ini ukir-ukiran nggak laku-laku. Mereka ini kebingungan. Nah, saat itu Pak Harjono bilang sama Bu Sumirah, Bu, aku tak pergi. Aku mau pergi dulu. Kapanpun harinya aku pulang, pokoknya aku pulang.
Kamu gak usah nungguin aku. Pak Harjono itu punya kursi goyang mas, kursi kayu. Oh iya mbak, bener. Itu kursi kesayangan, itu tempat kesayangannya. Kalau habis makan, duduk-duduk di situ. Nah, ini berapa tahun baru pulang. Tapi kondisinya, ini bener-bener kurus. Rambutnya ini panjang brewokan. Kondisinya ini kurus. Malah terlihat seperti kakek-kakek. Yang pertama, dia langsung menduduki kursi goyang kesayangannya. Pak Harjono tadi ini cerita sama Bu Sumirah. Katanya dia lelakon ilmu yang nantinya bakalan menjadi kaya. Saya itu takut mas. Nah saya ini diancam sama Pak Harjono. Kalau saya ini keluar dari rumah ini, saya pindah dari rumah ini, maka sanak saudara saya, anak saya, ibu bapak saya bakalan ditumbalkan. Saya diancam seperti itu terus menerus. Makanya saya takut. Pada akhirnya ukir-ukiran ini rame, banyak yang pesen. Ada yang pesen joglo, ada yang pesen pintu kusen segala macam. Banyak yang pesen mas. Akan tetapi Pak Harjono itu sayang sekali dengan kursi goyang itu. Satu lagi dia suka dengan buah pisang. Berjalannya waktu mas, nggak tahu kenapa Pak Harjono ini ngomong sama istrinya. Bu, bapak harus ngelakoni sekali lagi tapi kok berat bu. Bu Sumirah, karena sudah tergiur dengan kekayaan segala macam pada saat itu. Anehnya Bu Sumirah ini malah mendukung mas. Nah saat itu ternyata Pak Harjono ini tidak kuat lakon dan meninggalnya tahu mas. Persis itu di halaman belakang mas. Yang ada tumpukan ukir-ukiran itu mas. Pak Harjono meninggal di situ. Nah ada yang lebih ngeri mas. Ada yang lebih ngeri. Bu Sumirah itu bilang ke saya, kalau Pak Harjono itu masih hidup, masih tetap hidup, hanya Bu Sumirah yang bisa lihat mas. Bu Sumirah bilang seperti itu ke saya mas. Makanya saya ini bingung mas. Untungnya saya ini nggak tahu kenapa saya ini belum pernah diliatin mas. Karena saya di situ fokus kerja tulus, nggak pengen yang aneh-aneh. Akan tetapi warga-warga sekitar katanya sering diliatin mas. Nah ada yang lebih parah lagi mas. Pak Harjono saat meninggal ini kan mau dikafani mas. Keluarga juga pada datang mau dikafani. Anehnya sudah ganti kain kafan berkali-kali. Ini kain kafan ini nggak cukup mas, selalu kurang. Di bagian kaki ini selalu kurang. Sudah diukur, kurang lagi, sudah diukur, kurang lagi. Akhirnya dari pengurus masjid, kelurahan segala macam ini ngomong, coba dibungkus pakai sajadah. Barulah itu dimakamkan mas. Kain kafan ini dipotong berkali-kali ini gak cukup terus. Warga-warga sekitar pada ngomong, iki lelakon. Iki lelakon, udah jelas ini lelakon. Setelah itu dimakamkan. Barulah bisa dimakamkan mas. Nah, kata Bu Sumirah ya, ini selalu bilang ke saya waktu masih di situ. Delok kas bapak teko, siapin pisang. Pantas saja saat itu Bu Sumirah ya kan, ini kan membawa pisang ke situ, yang makan Ropik dan supir-supir yang lain pada keracunan semua gitu kan ya. Ini ternyata pisang itu cara untuk memanggil kembali Pak Harjono. Menurut Bu Sumirah. Akan tetapi pembantunya ini juga nggak pernah diliatin. Makanya dia masih kuat di situ karena dia nggak diteror. Dia masih utuh di situ. Apa karena pembantunya juga di situ memang sayang sama Bu Sumirah, nggak bisa ninggalin juga atau gimana? Yang jelas si pembantu itu dia ini nggak diteror. Nah setelah Bu Sumirah, ini dia kebingungan untuk kedepannya gimana mas? Karena masih ada uang, sisa peninggalan bapak. Bu Sumirah ini beli rumah ini mas. Pindahlah ke sini. Bu Sumirah akhirnya mengelola bisnis mas. Perkebunan Bu Sumirah itu banyak mas. Anehnya warga sini nggak ada yang mau kerja mas. Nggak ada yang mau kerja di situ. Rata-rata penduduk lain. Dan diurus sama orang-orang mas. Ada orang kepercayaannya Bu Sumirah. Itu mas. Saya sebenarnya pada saat itu pengen ngingetin. Karena apa? Sudah berkali-kali orang nggak betah di situ mas. Saya ini cuma nunduk kalau ada orang tanya masalah kontrakan. Pembantunya ini cerita semuanya. Setelah udah selesai cerita, pembantunya bilang, ini saya gimana mas, saya udah cerita kayak gini. Aman gak mas? Aman. Pak Yai Kholik tiba-tiba menenangkan. Aman mbak. Bu Sumirah gak tahu kalau mbak cerita. Percaya. Sehingga cerita ya kan. Mereka pun berpamitan. Nanti disampaikan ke Bu Sumirah aja ya. Disampaikan ke Bu Sumirah kalau saya ini tidak bisa melanjutkan. Akan tetapi saya tidak menarik uang sisanya. Biarkan aja. Ya, kalau Bu Sumirah mau kasih ke mbak ya monggo silakan, itu terserah mbak nanti sama Bu Sumirah bagaimana. Ya udah kalau gitu kami pamit.
Akhirnya Imam dan Pak Yai Holek pun berpamitan. Mereka pulang. Tahu jadinya itu sejarah rumah gimana. Ternyata pemilik dulunya ini, suaminya Bu Sumira ini Pak Arjono namanya, dia lelakon ilmu pesugihan ya kan. Dan ada satu tahap lagi dia nggak kuat, yang berakhir tragis meninggal. Tapi Bu Sumira yakin bahwa Pak Arjono ini masih hidup terus-menerus menemaninya. Dan memang di sini ada sedikit kayak gangguan jiwa juga Bu Sumira. Nggak tahu itu halunya dia atau gimana, atau dia ini juga lelakon juga. Yang jelas si pembantunya ini tidak menceritakan secara detail gitu loh. Menceritakannya hanya Pak Arjononya saja. Hingga pada akhirnya di tempat barunya Imam ini lebih sukses. Berjalannya waktu, istrinya Imam juga hamil akhirnya gitu. Sukses akhirnya, tanpa halangan rintangan lagi gitu. Nah, akhirnya cerita pun selesai gitu. Dan rumah itu konon kabarnya nggak ada yang ngontrak. Memang kosong. Memang dikosongkan sampai detik ini. Gitu ya. Itulah kisah dari pengalaman seseorang yang pindah ke tempat baru. Ternyata tempat baru itu rumah yang bisa dikatakan angker. Angkernya ini dikarenakan oleh penghuninya sendiri. Gitu ya, penghuni pertama, pemilik pertama gitu. Di sini banyak edukasi bagus, yang bagus diambil, yang baik-baik diambil, yang buruk dibuang, ditinggalkan. Karena apapun yang terjadi yang namanya pesugihan itu di kemudian hari atau dalam waktu jangka dekat, panjang segala macam, ini efeknya mengerikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita tergiur dengan yang namanya pesugihan gitu. Itu pesan saya. Oke, nah, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman misteri, pengalaman horor yang pengen dibagikan, pengen diceritakan, caranya gampang sekali. Kalian bisa langsung kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya, oke? Nah, caranya ngirim gimana? Kalian ketik per paragraf atau per kalimat, kirim. Ya, ketiknya seperti ini, lihat ke layar, coba. Nah, oke. Nah, diketik nama yang mau disamarkan mana atau nggak disamarkan, jelas. Konfliknya seperti apa, awalnya dikirim gitu kan, per paragraf, per kalimat gitu kan. Nah, bawahnya lagi juga sama, ya kan. Ini teror hantunya seperti apa, bentuk hantunya seperti apa, jelas, detail gitu. Penanggulangannya seperti apa, ya kan, penutupnya seperti apa, jelas gitu, ya. Oke, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. 3-nya 4 kali, saya ulang. 085870433336. 3-nya 4 kali. Oke. Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain gitu ya. Ini tujuannya juga nanti saya akan memasukkan nomor-nomor kalian di grup WhatsApp gitu. Ketika YouTube ini terlambat memberitahu tayangan, dengan kalian masuk ke grup, nanti kalian akan mendapatkan tayangan pertama langsung dari handphone saya gitu ya. Akhirnya selesai juga ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang lagi menunaikan puasa ini mudah-mudahan puasanya lancar, diberi keberkahan gitu kan ya. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo. Ada Mas Lutfi, ada Mas Adi, ada Mbak Rita yang bertugas malam ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif.